Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang dhamma, tentang kehidupan, tentang masalah hidup, tentang hukum karma, tentang meditasi atau tentang apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan chat aja ke nama saya Bapak Paulus Lee. Nanti kita akan bahas pertanyaannya, tanya jawabnya. Tapi Bapak Ibu nggak usah malu bertanya kenapa? Karena yang lain nggak tahu siapa yang bertanya. Nanti nggak akan saya sebutkan siapa yang bertanya. Jadi Bapak Ibu sahabat dhamma mau bertanya tentang apapun, silakan ya. Oke, jadi topik hari ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan para dewa. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu, para dewa mau berhubungan dengan siapa aja, ya kan? Buddha mengatakan, harumnya bunga tidak dapat tidak dapat melawan arah angin. Apa? Harumnya bunga tidak dapat melawan arah angin. Tapi Buddha mengatakan, harumnya moralitas seseorang, harumnya kebajikan seseorang, itu bisa menyebar ke segala arah, bahkan melawan arah angin, bahkan hingga ke alam-alam dewata. Jadi para dewata itu suka mencatat orang-orang yang melakukan kebajikan, terutama di hari Uposatha. Jadi para dewa itu mencatat orang-orang bajik. Kenapa? Karena para dewa ini senang ketika ada manusia yang melakukan banyak kebajikan, nanti ketika meninggal terakhir jadi dewa. Karena dewa senang kalau makin banyak dewa yang muncul. Iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu bagaimana sih caranya disenangi dewa sebelum bagaimana berkomunikasi dengan para dewa? Kita harus tahu dulu bagaimana caranya disenangi oleh para dewa. Kita harus memiliki moralitas yang murni. Moralitas yang murni itu apa? Tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti yang lain, tidak menyakiti makhluk apapun, ya kan? Menghindari membunuh makhluk hidup atau menyakiti makhluk hidup, menghindari mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong, kasar, fitnah, dan membual, menghindari menegak minuman beralkohol. Jadi seseorang itu moralitasnya harus murni dulu, baru disenangi oleh para dewa. Kalau moralitas seseorang buruk, atau tidak murni, atau kotor, maka para dewa nggak suka. Jadi gini, di dalam suta dituliskan, ya kan, bau seorang manusia, ya kan, bau badan manusia, itu bisa sampai bermil-mil dicium oleh para dewa. Jadi para dewa bisa mencium bau manusia dari bermil-mil jauhnya, ya kan? Nah, jadi badan manusia itu bagi para dewa itu bau sekali. Apalagi mereka yang tidak bermoral. Tapi mereka yang bermoral atau sering melakukan kebajikan, harumnya itu bisa melawan arah angin, bahkan menyebar hingga ke alam-alam dewa. Nah, jadi bagaimana disenangi para dewa? Memurnikan moralitas dan sering melakukan kebajikan. Dan kalau bisa, melimpahkan jasa untuk para dewa dan semua makhluk. Ya, melimpahkan jasa untuk para dewa dan semua makhluk. Jadi kalau mau sebelum berkomunikasi sama para dewa nih harus disenangi dulu. Bagaimana disenanginya? Bermoral, secara perbuatan murni, secara ucapan murni. Kalau bisa secara pikiran murni, lebih bagus lagi. Ya kan? Jadi gini, ketika seseorang tidak bermoral atau melanggar moralitas, itu bau manusia yang tidak bermoral itu bisa menyebar, ya kan? Bau. Dewa-dewa nggak mau deket. Dewa-dewa nggak suka dengan orang yang tidak bermoral. Tapi Buddha mengatakan, harumnya orang yang bermoral dan gemar melakukan kebajikan, harumnya itu bisa melawan arah angin, bahkan sampai ke alam para dewata. Jadi bagaimana cara disenangi dewa? Bermoral, itu dulu, bermoral dulu. Satu, bermoral. Secara perbuatan murni, secara ucapan murni. Secara perbuatan tidak pernah menyakiti siapapun, baik diri sendiri, ataupun yang lain, ataupun makhluk apapun. Secara ucapan murni, tidak pernah menyakiti diri sendiri, tidak pernah menyakiti yang lain, tidak pernah menyakiti makhluk apapun. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi harus bermoral dulu baru disenangi para dewa, ya kan? Nah, setelah disenangi selain jadi kalau mau disenangi para dewa bagaimana caranya? Selain bermoral, harus melakukan banyak kebajikan. Kebajikan ada 10 ya Bapak Ibu, saya akan sebutkan satu persatu. Satu, berdana. Dua, jalanin sila. Tiga, meditasi. Empat, melayani pelayanan kayak di wihara-wihara. Lima, menghormat yang patut dihormat atau rendah hati. Enam, turut bahagia atas kebaikan orang lain. Tujuh, pelimpahan jasa.
8, belajar dhamma, 9, menyebar dhamma, 10, meluruskan pandangan menjadi benar. Ini 10 kebajikan. Nah, jadi kalau seseorang melakukan 10 kebajikan ini, harum moralitasnya, lebih menyebar lagi ke melawan arah angin hingga ke alam-alam dewa. Jadi para dewa, Bapak Ibu, kalau manusia di dunia, kalau lagi ngobrol, bergosip, mereka ngomongin kejelekan orang lain. Tapi kalau para dewa, itu mereka itu kalau lagi ngobrol itu ngomongin apa? Orang-orang yang bermoral. Jadi kalau Bapak Ibu punya moralitas yang murni dan gemar melakukan kebajikan, para dewa akan membicarakan kebajikan Bapak Ibu. Semakin banyak kebajikan yang Bapak Ibu lakukan, semakin dewa senang membicarakan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Jadi sebelum berkomunikasi dengan para dewa, harus tahu dulu bagaimana disenangi oleh para dewa. Kalau nggak disenangi, gimana mau komunikasi? Kayak orang lain di dunia. Kalau orang nggak senang sama orang lain, bagaimana caranya ngobrol? Nggak bisa kan? Apalagi, jadi kalau dewa nggak senang, dewa nggak mau ngobrol nggak mau berkomunikasi dengan orang tersebut. Jadi gimana caranya? Bermoral. Habis itu melakukan banyak kebajikan. Habis itu sering pelimpahan jasa untuk semua dewa dan makhluk. Habis itu, nah, kalau mau berkomunikasi dengan para dewa, nggak ada cara lain. Harus mengembangkan kekuatan batin. Dan kekuatan batin ini nggak bisa dicapai dalam waktu singkat, Bapak Ibu. Harus dilatih dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah melatih meditasi. Kayak tadi sebelum kita mulai kelas Zoom, kita meditasi. Jadi Bapak Ibu harus sering meditasi setiap saat. Maksudnya setiap saat apa? Emangnya nggak kerja? Tetap kerja. Jadi meditasi, pejamkan mata, meditasi duduk, 15 menit 4 kali sehari. Sejam lah, sejam atau 2 jam. 15 menit atau 30 menit 4 kali sehari meditasi. Inginkan semua kebajikan kita bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Seperti itu. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Semakin Bapak Ibu ingin semua makhluk bahagia, semakin hidup Bapak Ibu bahagia. Semakin Bapak Ibu ingin semua makhluk memiliki kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu kehidupannya yang terbaik. Semakin Bapak Ibu ingin semua makhluk bebas dari penderitaan, semakin Bapak Ibu terbebas dari segala penderitaan. Jadi, meditasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkomunikasi dengan para dewa, harus mengembangkan kekuatan batin. Caranya salah satunya dengan meditasi. Ya kan? Caranya dengan bermeditasi. 15 menit 4 kali sehari atau 30 menit 4 kali sehari. Ya kan? Seperti itu. 1 atau 2 jam sehari. Konsisten. Ya kan? Oke, bentar. Admin bisa balik ke slide meditasi. Nah, jadi harus sering meditasi Bapak Ibu. Kalau bisa sehari 15 menit 4 kali atau 30 menit 4 kali. Sebentar ya Bapak Ibu. Admin bisa ke slide meditasi. Bapak Ibu sahabat Dhamma kalau ada pertanyaan silakan langsung chat aja ke nama saya ya. Nanti kita akan diskusikan. Nah, cara lain untuk berkomunikasi dengan para dewa adalah dengan membaca Parita Suci. Kalau Bapak Ibu nggak punya buku Parita Suci, Bapak Ibu SMS saja ke admin WhatsApp kita, minta dikirimin buku Parita Suci. Kirim aja alamat Bapak Ibu, nanti akan dikirim. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu nggak tahu Parita Suci ajaran Sang Buddha yang mana. Ya kan? Mereka berpikir Tapecho atau yang lain-lain itu ajaran Sang Buddha. Itu bukan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha adalah Maitha Sutta, Manggala Sutta, Pratana Sutta, Paticca Samuppada Wibanggo, Dhammacakkappavattana Sutta, Ratana Sutta. Nah, jadi di buku Parita Suci yang kita cetak itu sutta-sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi Bapak Ibu baca-baca itu terus Parita Suci, ya kan? Seperti itu. Jadi banyak orang salah paham tentang Parita. Kenapa? Dipikir itu ajaran Sang Buddha. Parita memang semua ajaran Sang Buddha, tapi ada yang salah paham mengira syair-syair ini itu parita, bukan, beda, ya kan? Parita-parita Sang Buddha, misalnya contoh Karyana Metta Sutta, Manggala Sutta, Ratana Sutta, Paticca Wibanggo, terus Dhammacakkappavattana Sutta, terus Anatalakkhana Sutta, Patana, dan segala macam itu baru parita ajaran Sang Buddha. Nah, jadi ketika Bapak Ibu baca parita, Bapak Ibu inginkan semoga apa yang parita yang dibaca ini pesannya itu sampai ke para dewa dan semua makhluk. Misalnya contoh baca parita cinta kasih, ya kan? Bapak Ibu baca dulu bahasa Indonesianya, habis itu baca bahasa Palinya, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu pengen pesan dari Karyana Metta Sutta itu sampai ke para dewa dan semua makhluk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bermeditasi,
berkomunikasi dengan para dewa? Salah satu caranya adalah Bapak Ibu baca Karania Metasuta atau Suta Cinta Kasih. Jadi Bapak Ibu ketika baca parita itu, Bapak Ibu ingin pesan dari parita ini tersampaikan ke semua dewa dan makhluk. Seperti itu. Nah, kalau mau berkomunikasi itu nggak ada pilihan lain, harus meditasi dengan kekuatan batin. Harus kembangin kekuatan batin baru bisa. Tapi kalau mau berkomunikasi secara baca parita juga bisa. Jadi Bapak Ibu baca Metasuta, Bapak Ibu inginkan semoga pesan dari parita ini tersampaikan ke semua dewa dan semua makhluk. Habis itu Bapak Ibu bilang sama para dewa tolong bantu saya supaya keluarga saya harmonis, supaya rezeki saya lancar, supaya saya sehat selalu. Bapak Ibu bilang para dewa minta bantu. Nah, para dewa juga nggak suka dengan orang-orang yang datang ke tempat-tempat, misalnya contoh kelenteng, terus dana buah, terus minta-minta. Para dewa nggak suka hal seperti itu. Kalau ada dewa yang suka, berarti dewa itu nggak benar. Ya kan? Ada juga dewa yang nggak benar, nggak semua dewa itu benar juga. Jadi caranya meminta tolong para dewa itu bukan datang ke kelenteng, terus dana buah-buahan, terus habis itu minta-minta, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Bukan. Caranya gimana meminta pertolongan para dewa? Baca Meta Sutta, ya kan misalnya baca 2 kali, 3 kali, habis itu bilang, para dewa kalau bisa saya melimpahkan jasa kebajikan pembacaan parita ini kepada para dewa dan semua makhluk, kepada semua leluhur saya, para dewa kalau bisa saya minta tolong keluarga saya dibantu jadi harmonis, semoga rezeki melimpah ruah, semoga saya sehat-sehat selalu, semoga keluarga sehat-sehat selalu. Itu yang benar caranya, bukan datang habis itu memohon-mohon ini itu tanpa kebajikan. Tanpa kebajikan, misalnya apa bedanya sama pengemis di jalanan? Ya kan? Apa bedanya? Pengemis di jalanan gimana? Ya kan? Masih sehat, masih muda, terus habis itu deketin mobil-mobil, habis itu minta-minta. Apa bedanya? Dewa juga nggak seneng. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak muda, terus anak muda sehat, terus minta-minta. Seneng nggak? Nggak seneng kan? Siapa yang seneng? Nggak ada yang seneng. Ya kan? Sama kayak orang-orang yang datang ke kelenteng. Ya kan? Kebajikan nggak pernah melakukannya. Moralitas juga bolong-bolong. Terus datang ke kelenteng minta-minta sama para dewa. Siapa yang mau kabulin? Habis itu komplain. Ya kan? Kenapa saya udah datang begini-begini, saya udah nyembah-nyembah dewa ini tapi permohonan saya nggak pernah dikabulin. Ya jelas lah siapa yang mau kabulin, ya kan? Tapi kalau misalnya kita baca parita, ya kan? Kan para dewa dapat manfaat. Jadi ketika kita baca parita, kita inginkan semoga pesan dari parita ini bisa sampai ke para dewa dan semua makhluk. Semoga para dewa dan semua makhluk mendapat manfaat dari parita suci ini. Habis itu minta bantu. Para dewa tolong bantu saya, kehidupan saya begini, begini, begini. Baru dibantu sama para dewa. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang, ya kan, Bapak Ibu nggak kenal siapa dia, tiba-tiba datang minta bantuan. Siapa yang mau bantu? Ya mungkin kadang-kadang dibantu, tapi kalau terus-terusan, ya kan dewa juga kadang kalau orang datang ke kelenteng minta-minta, kadang dibantu juga sih. Tapi kalau terus-terusan, minta lagi, datang lagi, minta lagi tanpa ada feedback sama sekali, dewa juga capek mau bantunya, males. Sama kayak misalnya Bapak Ibu ada orang datang nggak dikenal, datang tiba-tiba minta ini minta itu, sekali dikasih besok datang lagi minta ini minta itu. Tapi kalau misalnya ada orang, ya kan, Bapak Ibu nggak kenal, terus dia bantu Bapak Ibu, ya kan, misalnya Bapak Ibu lagi bawa barang belanjaan, terus dia bantuin bawa, terus habis itu eh, ketika Bapak Ibu butuh bantuan dia bantu, pelan-pelan Bapak Ibu kenal dia nggak usah bilang, Bapak Ibu merasa dia butuh bantuan, pasti Bapak Ibu akan bantu balik kan. Sama dewa juga, kita harus memberi manfaat dulu pada para dewa dengan menjaga moralitas, dengan melakukan kebajikan, dengan pelimpahan jasa untuk para dewa dan semua makhluk, untuk membaca parita kepada para dewa dan semua makhluk. Setelah kita memberi manfaat pada para dewa dan semua makhluk, baru kita minta bantuan para dewa. Seperti itu yang benar. Bukan nggak melakukan apa-apa, minta, minta, minta. Siapa yang mau ngasih? Ya kan dewa lama-lama digituin jenuh juga, ya kan seperti itu. Oke, bentar Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan, coba kita baca dulu pertanyaannya. Malam Pak, bagaimana cara agar batin kita selalu bahagia? Jadi gini, ya kan, manusia ada pikiran bajik, ada pikiran buruk.
ya kan? Sebelum jadi arahat tentunya. Sebelum jadi arahat ada yang disebut pikiran bajik, ada yang disebut pikiran buruk. Nah, pikiran bajik akan memberikan kebahagiaan, pikiran buruk akan memberikan penderitaan. Nah, tapi sebelum jadi arahat, pikiran buruk tidak akan hancur secara total. Jadi cara satu-satunya untuk selalu bahagia adalah apa? Ya jadi arahat. Tapi sebelum jadi arahat, kita bisa menekan pikiran buruk. Nah, semakin ditekan dan dikikis dan dihancurkan pikiran buruknya, semakin sedikit mental kita menderita, ya kan? Seseorang yang memiliki banyak pikiran buruk, semakin banyak penderitaan mental yang dialami. Semakin dikikis, dikurangi, ditekan, dikikis, dihancurkan pikiran-pikiran buruknya, semakin sedikit penderitaan mentalnya. Nah, tapi pun pertanyaan ini adalah bagaimana supaya batin selalu bahagia. Cara satu-satunya adalah menghancurkan semua kotoran batin, atau dengan kata lain mencapai kesucian arahat, ya kan? Tapi sebelum mencapai kesucian arahat, semakin kita mengikis kotoran batin, semakin bahagia hidup kita. Semakin berkurang penderitaan mental kita. Ada yang bertanya, saya pernah mendengar jika membaca Dhammacakkappavattana Sutta, bait yang Cakung Udapadi, Nyanang Udapadi, Panya Udapadi, Wija Udapadi, Aloko Udapadi, jika dibaca dan direnungkan terus bisa melihat alam lain. Apakah benar ada seperti itu? Ya, ada kemungkinan. Tapi kalau mau melihat alam lain, harus memiliki mata dewa. Bagaimana caranya memiliki mata dewa? Harus memiliki 8 pencapaian jana, habis itu melatih jana dengan 14 cara. Tapi mungkin ini agak sulit, ya kan, bagi perumah tangga. Mungkin sih, mungkin, bukannya nggak mungkin. Agak sulit bagi perumah tangga, tapi bisa dilatih. Nah, tapi dengan bagaimana caranya untuk mencapai 8 tingkat jana? Pertama, latih cinta kasih dulu. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. 15 menit 4 kali sehari. 30 menit 4 kali sehari. Seperti itu. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. 15 menit atau 30 menit 4 kali sehari. Seperti itu. Ya kan? Habis itu selesai meditasi aspirasi. Semoga saya bisa mencapai 8 tingkat jana dan memiliki mata dewa. Seperti itu. Nanti kamanya yang akan mengarahkan bagaimana supaya punya mata dewa. Ada pertanyaan. Malam Papolu, saya mau nanya, apakah untuk mencapai jana satu perlu mempraktekkan Vipassana Bhavana? Ini beda sama jadi ada dua jenis meditasi dalam ajaran Sang Buddha, samatha dan vipassana. Samatha itu konsentrasi, vipassana itu pandangan terang. Jadi samatha adalah meditasi, vipassana adalah pandangan terang. Jadi samatha itu adalah fokus pada satu objek. Jadi selama meditasi fokus pada satu objek. Jadi misalnya contoh nafas ya nafas aja, cinta kasih aja. Vipassana itu pandangan terang. Jadi objek dari meditasi vipassana itu apa? 5 gugusan kehidupan. Kebenaran hakiki, yaitu bentukan jasmani dan bentukan batin. Nah, jadi untuk mencapai jana itu bukan dengan vipassana, tapi dengan samatha, meditasi konsentrasi. Ada 40 jenis meditasi konsentrasi dalam ajaran Sang Buddha. Beberapa bisa mencapai jana, beberapa bisa mencapai konsentrasi sementara. Seperti itu. Alam Paulus, kenapa meditasi bisa disebut berbuat kebaikan? Kan yang dapat manfaat secara langsung diri kita sendiri, bukan makhluk lain. Jadi, kebajikan itu, kenapa disebut kebajikan? Karena memberi manfaat kepada diri sendiri
atau kepada yang lain, atau kedua-duanya, pokoknya ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri, atau untuk orang lain, atau salah satunya. Jadi ada manfaatnya, ya kan? Terus pas kita meditasi kan kita tidak menyakiti makhluk lain, sehingga itu manfaat buat yang lain. Misalnya contoh, ya kan? Jadi ketika kita meditasi cinta kasih, kita kan tidak mengumbar amarah, tidak mengumbar emosi, sehingga makhluk lain tidak tersakiti. Jadi meditasi juga kebajikan. Jadi kebajikan itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan yang memberi manfaat pada diri sendiri, atau kepada yang lain, atau kepada dua-duanya, atau kepada semua makhluk. Seperti itu. Jadi meditasi itu kebajikan. Terus ada pertanyaan. Di Bait Ratana Sutta, Sang Buddha mengatakan kepada para dewata untuk menunjukkan welas asih kepada manusia yang telah melakukan persembahan sesajian kepada para dewata dengan melindungi dan membantu manusia. Berarti melakukan sesajian juga bermanfaat kepada manusia. Sesajian itu maksudnya itu bukan buah-buahan, kue, makanan, bukan. Sesajian itu maksudnya adalah makanan dewata. Dan bagaimana cara manusia memberikan makanan kepada dewata adalah dengan pelimpahan jasa. Misalnya datang ke wihara, lalu berdana kepada sangga atau para bante. Lalu limpahkan jasa itu kepada para dewata atau kepada semua makhluk, seperti itu. Sesajian yang dimaksud itu adalah pelimpahan jasa, bukan makanan buah-buahan di altar para dewa, bukan. Itu nggak memberi manfaat sama sekali. Itu saya bertanya. Kalau kita bervegetarian, apakah para dewa senang? Jadi gini, seseorang menjadi murni secara moralitas atau enggak, bukan tergantung makanan yang dia makan. Bukan tergantung makanan yang dia makan. Bahkan para Buddha dan para Arahat menerima dana berupa daging dari para umat, masih nggak sepenuhnya vegetarian. Ya kalau didanain vegetarian makan vegetarian, didanain daging ya makan daging. Para Buddha dan Arahat kan juga nggak minta makanan khusus dari para umat. Apa yang didanakan diterima oleh para Buddha dan Arahat. Nah, jadi yang menentukan moralitas seseorang murni atau enggak bukan apa yang dia makan, tapi dari perbuatan dan ucapannya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan tanya ya. Kita akan lanjut bagaimana berkomunikasi dengan para dewa. Nah, jadi kita harus mengembangkan kekuatan batin yang dilatih dari meditasi. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu harus selalu bermeditasi. Jadi harus selalu bermeditasi, cinta kasih. Selama 15 menit atau 30 menit, 4 kali sehari. Jadi semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Atau enggak, Bapak Ibu screenshot ini layar meditasinya yang bertuliskan semoga dengan semua jasa kebajikan yang saya miliki, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, di screenshot, dibaca-baca terus, dihayati terus, dibaca terus, dihayati terus, nanti kekuatan batin Bapak Ibu akan makin lama makin besar. Terus ada pertanyaan, Pak, mau nanya gimana caranya untuk menghilangkan dendam atau rasa amarah kepada orang lain yang udah buat salah besar ke kita selain dengan cara meditasi ya? Ada caranya, ada. Jadi amarah, dendam, dan kebencian itu nggak bagus buat batin, Bapak Ibu. Nggak bagus. Kenapa? Karena coba kalau lagi kesel, ya kan? Lagi kesel, oke, saya akan cerita sedikit. Jadi beberapa hari ini saya baru beli komputer baru, ya kan? Baru dipakai langsung rusak, ya kan? Baru dipakai langsung rusak. Terus saya ke tokonya, ya kan? Saya ke tokonya. Habis itu tokonya bilang suruh ke customer service. Ya udah, besoknya saya ke Mangga 2 ke customer service. Habis itu dia bilang customer service-nya bilang butuh 14 hari. Ya kan? Jadi kayak saya dilempar bolak-balik gitu kayak barang baru kan kalau rusak harusnya langsung diganti baru kan. Tapi saya nggak mau kesel, saya biasa aja. Ya kan saya nggak mau kesel. Saya terima aja lah, ya kan. Tapi ada sekitar 2-3 detik saya kesel.
Ya jujur aja saya ngomong, ya kan saya kan belum mencapai kesucian anagami juga. Ada sekitar 2 detik saya kesel. Tapi setelah 2-3 detik itu saya nggak mau lanjutin. Kenapa? Karena nggak enak rasanya. Akhirnya saya balik mobil. Saya minta istri saya sama karyawan saya untuk yang urusin. Ya kan? Oke, saya nggak mau lanjut. Saya nggak mau lanjut rasa kesalnya. Ya kan? Jadi yang ngurusin komputer itu akhirnya istri saya dan karyawan saya. Akhirnya beres juga sih. Ya kan? Nah, jadi 3 detik saya ingat sekitar 2 atau 3 detik saya kesel. Ya kan? Kenapa? Karena komputernya mau dipakai. Saya mau buat banyak konten-konten Dhamma. Kan sekarang di Lokutara Dhamma kan banyak bikin grup-grup WhatsApp ya kan. Jadi saya harus kerjain banyak konten Dhamma. Saya nggak bisa nunggu sampai 2 minggu. Jadi kayak saya dioper-oper sana sini saya sini. Rada kesel 2-3 detik. Pas rasa kesel muncul itu rasanya nggak enak sekali. Kenapa? Karena nggak bisa berpikir jernih. Nggak bisa berpikir jernih. Ya kan? Pikirannya buntu. Jadi kalau seseorang ada amarah, dendam, dan kebencian, pikirannya pasti buntu. Nggak bisa mikirin hal-hal yang baik ke depannya, masa depannya, bagusnya mau ngapain-ngapain aja, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Ya kan? Tapi gini Bapak Ibu, bukan berarti kita mengendalikan amarah, kita nggak boleh tegas. Kayak misalnya kemarin di toko itu saya tegasin dikit, saya tegasin. Saya berusaha sekuat mungkin untuk tidak kesel, tapi saya ngomong dengan tegas, ini. Akhirnya diganti komputer baru, ya kan? Ya, jadi bisa nggak tegas tanpa emosi? Bisa, ya kan? Tapi memang sebelum kita mencapai anagami, rasa kesal, rasa amarah itu nggak bisa hancur sepenuhnya. Tapi kita harus mengendalikannya sebisa mungkin, ya kan? Sebisa mungkin. Kayak misalnya contoh, eh, saya jarang kesel orangnya. Tapi pada saat komputer, jadi pas komputer itu baru nyala sekali, habis itu saya tinggal berapa jam, mati. Saya nyala-nyalain nggak bisa. Terus saya SMS, ya kan? Saya nggak mau kesel, ya kan? Kalau kalau normalnya sih orang begitu beli baru langsung rusak ya pasti kesel. Tapi saya nggak mau, saya SMS. Habis itu saya kirim malam-malam. Terus dia nggak mau urus, tunggu besok. Ya udah, saya biasa lagi. Terus besok saya disuruh oper lagi ke customer service di Mangga 2. Jauh-jauhan itu, di pick sama Mangga 2. Jadi toko komputernya di pick, Pantai Indah Kapuk. Saya dioper sana, dioper sini, dari customer service ke toko. Saya nggak mau kesel. Tiba-tiba kesel 2-3 detik. Nggak enak juga rasanya. Jadi apalagi orang yang memendam amarah, dendam, dan kebencian. Itu nggak enak sekali rasanya. Pikiran buntu, pikiran nggak bisa mikirin hal-hal yang bermanfaat. Terus habis itu, nanti saya akan jelaskan. Ya kan? Kenapa sih ada orang yang hidupnya bisa bersinar, ada yang enggak? Ya, salah satunya karena dipengaruhi kebencian atau enggak. Jadi orang yang dipengaruhi amarah, dendam, dan kebencian, pikirannya itu nggak bisa bersinar, sehingga hidupnya nggak bisa bersinar. Ya kan? Nah, jadi pas itu. Tapi bukan berarti nggak kesel, kita nggak boleh tegas. Kita harus tegas. Kalau saya nggak tegas, komputernya pasti nggak diganti. Saya tegasin, saya berusaha sekuat mungkin mengontrol emosi saya, terus saya tegasin, akhirnya diganti juga. Seperti itu. Nah, jadi amarah, dendam, dan kebencian itu rasanya nggak enak. Ya kan? Terus habis itu, eh, biarpun saya kesel, saya nggak marah-marah sama karyawannya. Saya kesalnya di pikiran doang. Ya kan? Kenapa? Saya nggak mau nyakitin orang lewat ucapan lah. Ya kan? Jadi, biarpun saya kesel, saya nggak marah-marah ke karyawannya. Ya kan? Biarpun dia nggak begitu bertanggung jawab. Ya kan? Nah, jadi, apa namanya? Rasa amarah, dendam, dan kebencian itu nggak bagus. Ya kan? Nggak bagus. Ya kan? Kita harus kikis. Jadi gimana caranya? Kita bisa, yang paling cepat itu sebenarnya dengan meditasi. Jadi kita meditasi 15 menit, 4 kali sehari. Kalau bagi Bapak Ibu yang masih ada kebencian pada seseorang, caranya gini. Meditasi 15 menit, semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati saya hancur tanpa sisa. Jadi bisa berdana, datang ke wihara lalu berdana. Mau berdana makanan kepada sangga, berdana pembangunan wihara, atau berdana kepada orang tua, setiap kali melakukan kebajikan, aspirasi. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati saya hancur tanpa sisa. Jadi kalau muncul amarah, tahan amarahnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ya kan? Kalau terlanjur terucap, kendalikan sebisa mungkin.
ya kan? Jangan diteruskan. Kita harus tahu amarah, dendam, dan kebencian itu bahaya, ya kan? Kontrol sebisa mungkin. Habis itu aspirasikan, semoga semua amarah ditahan, ditahan. Tapi jangan ditahan doang, karena kalau ditahan bisa meluap. Aspirasikan. Jadi pas batin lagi amarah nih, aspirasikan. Semoga semua kebajikan yang saya miliki bisa menghancurkan semua amarah, dendam, dan kebencian dalam diri saya. Semoga semua kebajikan yang saya miliki bisa menghancurkan semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati saya. Konsisten seminggu, 2 minggu. Kalau kebenciannya belum berlalu, terus konsisten. Nanti lama-lama kebenciannya berkurang. Meditasi paling bagus sih. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Aspirasi. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati saya hancur tanpa sisa. Sebenarnya salah satu penghalang terbesar seseorang supaya hidupnya terang benderang adalah kebencian. Jujur aja. Adalah kebencian. Jadi kita harus bisa menghancurkan, mengikis amarah, dendam, dan kebencian sedini mungkin. Oke, kita lanjut. Ini yang bertanya tentang ini udah jelas. Tadi kan sempat offline bentar, sekarang udah login. Apakah udah jelas? Kalau belum jelas, tanyakan lagi ya. Jadi caranya gimana? Lakukan kebajikan. Kebajikan itu misalnya contoh memberi makan hewan juga kebajikan, ya kan? Pergi keluar ke restoran, terus beliin makanan buat ayah dan ibu, itu juga kebajikan. Masakin makanan buat ibu dan ayah juga kebajikan. Bantu-bantu beres rumah, bantu-bantu ibu dan ayah, itu juga kebajikan. Bantu-bantu ibu dan ayah beres-beres rumah, itu juga kebajikan. Merawat anak dan istri juga kebajikan. Berdana kepada sangga juga kebajikan. Berdana pengelolaan wihara juga kebajikan. Meditasi juga kebajikan. Jadi, semua banyak kebajikan. Kebajikan itu apa? Sesuatu yang bermanfaat, yang sesuatu yang dilakukan ketika dilakukan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu disebut kebajikan. Setiap kali melakukan kebajikan, aspirasi. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam diri saya hancur tanpa sisa. Mungkin ada pertanyaan, terus dia gimana dong? Enak dong dia udah melakukan kejahatan, nggak dapat balasan. Sebenarnya kita nggak usah berpikir kayak gitu, ya kan? Kita nggak boleh menginginkan penderitaan bagi siapapun, ya kan? Nah, salah satu alasan kenapa saya nggak marah sama karyawannya adalah karena apa namanya, saya nggak mau sampai dia sedih hati, ya kan? Saya nggak mau sampai dia bersedih hati, ya kan? Saya janganlah, kita nggak boleh menyakiti siapapun, nggak bagus seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi nggak bagus menyakiti siapapun. Nah, jadi kita harus mengikis amarah, dendam, dan kebencian ini sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak mungkin, baru hidup kita bisa terang benderang. Kalau enggak, pikiran seseorang butek, butek sama amarah, dendam, dan kebencian. Bangun pagi yang dipikirin amarah, lagi kerja yang dipikirin amarah, lagi makan yang dipikirin amarah, mau tidur yang dipikirin amarah, kan gak enak. Jadi daripada mikirin amarah, lebih baik mikirin cinta kasih. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia, semoga saya dan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Habis itu aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Ini juga penting Bapak Ibu. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Karena yang membuat orang galau, khawatir, tegang, dan segala macam, galau dan segala macam itu pikiran buruk. Jadi semakin Bapak Ibu meditasi dan beraspirasi, semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Maka kebajikan ini akan mengikis semua pikiran-pikiran buruk tersebut. Jadi harus dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana aspirasinya? Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam diri saya hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Baru kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Yuk, kita lanjut baca pertanyaan lagi. Mau nanya, jika pas kita di jalan atau di tempat lain selain di rumah, apakah kita bisa meditasi 15 menit? Jadi gini, kita harus biasakan meditasi duduk dulu. Jadi kita meditasi, pejamkan mata, boleh duduk di bangku, boleh duduk bersila. Kita semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Dihayati ya Bapak Ibu, jangan cuma diucapkan doang. Jadi pertama diucapkan aja, habis itu lama-lama lewat hati. Jadi semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Dihayati dengan sungguh-sungguh.
Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Habis itu, setelah ngerti, lakukan setiap saat, ya kan? Jadi ucapkan semoga saya dan semua makhluk berbahagia, semoga saya dan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Setiap 5, 10, 20 menit, aspirasi, semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Jadi kapanpun galau, khawatir, gelisah, ya kan? Itu semua dikarenakan pikiran buruk. Jadi setiap kali batinnya menderita, aspirasikan, semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Lakukan banyak kebajikan, lalu beraspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Nah, nih, saya akan kasih tahu lagi. Kenapa ada orang yang bisa mendapatkan keinginannya, ada orang yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Tapi yang penting, keinginan kita itu tidak merugikan siapapun ya. Tidak memiliki tujuan untuk merugikan siapapun. Nih caranya. Orang ketika, misalnya contoh kerja, pengen sukses. Ya kan? Kenapa dia nggak sukses? Karena dia terlalu fokus sama gagal. Ya kan? Jadi gini caranya, kalau kita mau hidup kita sukses, cita-cita kita tercapai, kita lakukan banyak kebajikan, ya kan? Lalu kita aspirasi, semoga keluarga saya harmonis, semoga rezeki saya melimpah ruah. Tapi jangan takut gagal, ya kan? Gagal pun nggak masalah. Harus berpikir kayak gitu. Gagal pun nggak masalah. Kenapa? Kenapa orang takut mencoba sesuatu? Karena takut gagal. Jadi gini caranya. Gagal pun nggak masalah. Yang penting kita nggak melukai siapapun. Jangan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Jangan mengambil suatu tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya kan? Misalnya contoh, banyak motivator mengatakan ambil risiko, ambil risiko, ambil risiko. Secara Buddha Dhamma tidak pernah diajarkan hal seperti itu. Buddha Dhamma mengajarkannya adalah jangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Mau ambil risiko atau enggak, yang penting tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya kan? Tidak memiliki tujuan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Ya kan? Habis itu, setiap kali melakukan kebajikan, aspirasi apa cita-citanya. Tapi berpikirnya gini, kalau gagal pun nggak masalah. Kenapa? Karena kalau takut gagal, nggak mau gagal. Akhirnya apa? Fokusnya jadi ke gagalnya tersebut. Takut gagal, nggak mau gagal. Akhirnya fokusnya jadi ke gagal tersebut, ya kan? Jadi gagal pun nggak masalah. Jadi kita harus gini, gini. Gagal itu apa sih? Gagal itu adalah tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dan namanya hidup, Buddha pun mengatakan, ya kan, tidak mendapat apa yang diinginkan adalah penderitaan. Di dunia ini, seseorang itu wajar tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi jangan takut gagal, jangan apa namanya, jangan takut gagal, jangan takut menolak gagal. Terima aja, gagal pun nggak masalah. Kenapa? Jadi gini, saat kita memiliki satu cita-cita dan kita berpikir gagal pun nggak masalah. Jadi kita bersemangat. Jadi kita nggak takut sama gagalnya itu. Gagal pun nggak masalah. Yang penting kita nggak melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Gagal pun nggak masalah seperti itu. Hmm. Terus ada pertanyaan. Kebetulan saya kebanyakan waktu saya di jalanan dan di mobil. Karena harus antar jemput anak pulang sekolah, kemudian lanjut antar jemput les. Jadi saya kebanyakan nunggu di mobil selama berjam-jam. Nah, jadi gini caranya. Pas di mobil, pas nyetir itu, ya kan, tetap buka mata, terus tapi sambil semoga saya dan semua makhluk berbahagia, semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Tapi tetap fokus bawa mobilnya. Meditasinya jangan terlalu dalam pas lagi bawa mobil, sekedarnya aja. Yang penting hatinya diisi dengan cinta kasih. Dan salah satu keuntungan cinta kasih itu apa? Disenangi dewa. Dewa itu senang banget dengan orang yang punya cinta kasih yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma semua punya cinta kasih yang luar biasa besar, maka para dewa akan sangat senang sama Bapak Ibu. Jadi gini, apa namanya? Energi. Semua makhluk itu punya energi, ya kan? Energi baik, energi buruk, ya kan? Para dewa senang dekat-dekat dengan orang yang punya energi baik yang besar. Salah satu cara untuk membuat energi seseorang itu baik, positif adalah dengan cinta. Cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Jangankan dewa, manusia aja seneng, hewan aja seneng. Apakah bisa meditasi di mobil? Bisa. Apakah bisa meditasi di jalanan? Bisa. Apakah boleh meditasi di tempat yang tidak sama setiap saat? Sangat bagus, harus. Saya pernah dengar suatu meditasi sebaiknya di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Ya, itu juga bagus, tapi di semua tempat, di setiap waktu, selama tidak terlelap itu bagus. Buddha kan mengatakan,
Seseorang sebaiknya mengembangkan kesadaran cinta kasih, baik berjalan, berdiri, duduk, maupun berbaring, selama tiada terlelap. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, bagaimana cara tenangkan pikiran yang kacau saat meditasi? Nah, jadi gini, saya akan sedikit kasih saran. Jadi kenapa pikiran bisa kacau? Oke, saya akan kasih tahu jawabannya. Karena pengaruh kama buruk. Maksudnya apa? Pengaruh kama buruk. Jadi, seseorang melakukan perbuatan yang telah merugikan diri sendiri ataupun orang lain, baik saat ini ataupun di masa lampau. Dan kama buruk ini akan membuat pikiran jadi kacau. Jadi pertama, bagaimana cara supaya pikiran nggak kacau? Jangan menyakiti siapapun lagi melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran. Jangan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran. Ya kan? Habis itu meditasi. Terima dengan lapang dada semua pikiran, semua kondisi diterima, abaikan, fokus. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Semua pikiran melayang, abaikan aja. Anggap aja itu pengaruh karma doang. Pengaruh karma. Memang, kalau karma buruknya lagi berbuahnya, pikiran bisa jadi kacau banget. Makanya jadi gimana supaya itu kikis. Jadi gini, bagaimana sih cara mengikis karma buruk? Karma buruk kan akibatnya penderitaan. Jadi kalau mau mengikis karma buruk caranya gini, semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Jadi gini Bapak Ibu, bagaimana sih supaya karma baik kita berbuah? Banyak orang kan bertanya, bagaimana supaya karma baik kita berbuah? Caranya adalah dengan cinta kasih. Karma baik akibatnya apa? Kebahagiaan. Jadi ketika kita semoga saya dan semua makhluk berbahagia, artinya apa? Dia lagi mengkondisikan banyak karma baiknya untuk berbuah. Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Dia lagi mengkondisikan semua karma baiknya berbuah. Habis itu, semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Mengikis karma buruk. Jadi meditasinya gimana? Semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Menambah karma baik, mengikis karma buruk. Ya kan? Terus habis itu, salah satu yang membuat pikiran kacau adalah amarah, dendam, dan kebencian. Dan pikiran buruk. Jadi caranya adalah gimana? Lakukan kebajikan. Sering-sering datang ke wihara, berdana kepada sangga atau pemohonan wihara, atau berdana kepada orang tua, merawat anak dan istri, melakukan kebajikan lah yang memberi manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu aspirasi. Semoga pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam diri saya hancur tanpa sisa. Seperti itu. Malam Pak Paulus. Saat meditasi samatha, apakah boleh bersamaan dengan meditasi vipassana di waktu yang sama? Dalam waktu 30 menit, dua tipe meditasi kita lakukan. Gini, meditasi vipassana itu nggak sederhana. Tanpa pengetahuan akan 5 gugusan kehidupan, seseorang nggak bisa meditasi vipassana. Saya tanya dulu deh, 5 gugusan kehidupan apa aja? Kalau nggak ngerti 5 gugusan kehidupan, gimana bervipassana? Misalnya contoh, 5 gugusan kehidupan adalah bentukan jasmani, bentukan kesadaran, bentukan perasaan, bentukan kehendak, bentukan persepsi. Ngerti nggak 5 gugusan kehidupan? Atau nama dan rupa, bentukan jasmani, bentukan mental. Bentukan jasmani ada 28 jenis, bentukan mental ada 89 jenis kesadaran dan 52 mental faktor. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bagaimana vipassana? Objeknya apa vipassana? Kalau seseorang nggak ngerti 5 gugusan kehidupan, bagaimana dia bervipassana? Dia harus ngerti 5 gugusan kehidupan dulu. Nah, terus habis itu saya tanya lagi, sadar nggak pikirannya berubah setiap saat? Tiap bentukan pikiran bisa lihat nggak 5 gugusan kehidupannya? Bisa nggak melihat 5 gugusan kehidupan dalam setiap bentukan pikiran? Kalau nggak bisa melihat 5 gugusan kehidupan dalam setiap bentukan pikiran, apa yang mau divipassanain? Ada yang bilang vipassana itu kembang kempis perut. Bukan, itu nggak pernah diajarin sama Sang Buddha. Terus ada yang bilang jalan kaki kiri naik, habis itu maju 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 sadari sadari itu bukan vipassana. Vipassana itu misalnya contoh lagi pejamkan mata, lihat 5 gugusan kehidupan dalam setiap bentukan pikiran yang berubah setiap saat. Itu baru vipassana.
Tanpa jana, susah sekali untuk berwipasana. Bisa sih, tapi susah. Jadi sebelum bisa wipasana, cinta kasih dulu. Terus habis itu aspirasi. Semoga saya bisa mempraktekkan meditasi wipasana yang sesuai ajaran Sang Buddha. Itu deh, ya kan? Banyak orang bilang wipasana ini, itu. Apakah benar itu sesuai instruksi ajaran Sang Buddha? Ya kan? Jadi caranya gimana? Semoga saya bisa mempraktekkan meditasi wipasana sesuai instruksi Sang Buddha. Itu udah paling benar. Ya kan? Sesuai ajaran Sang Buddha. Bisa mempraktekkan wipasana sesuai ajaran Sang Buddha. Ya kan? Untuk mau melatih wipasana, harus bisa lihat rupa kalapa. Rupa kalapa itu apa? Satuan materi terkecil dalam semua bentukan jasmani, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Ya kan? Rupa kalapa udah lihat belum? Rupa kalapa sekecil apa? Habis itu eh, nama kalapa, bentukan batin. Jadi batin itu begitu cepat, ya kan? Dalam 1 detik itu bisa triliunan kali proses perubahan batin. Bisa dilihat nggak? Ya kan? Tanpa konsentrasi jana, susah melatih vipassana itu. Tapi kalau mau meditasi vipassana, caranya gimana? Caranya adalah aspirasi, lakukan kebajikan dan aspirasi. Semoga saya bisa mempraktekkan vipassana sesuai ajaran Sang Buddha. Seperti itu. Jadi, contoh, salah satu metode vipassana itu apa? Mengetahui kemunculan kotoran batin. Nah, kotoran batin ada 14. Udah tahu belum 14 jenis kotoran batin ini apa aja? Bisa menyadari 14 kotoran batin ini nggak ketika muncul di batin? Kalau belum, apa yang mau divipassanain? Kalau misalnya contohnya naik kaki kiri-kiri, habis itu sadari kaki, jalan. Kalau itu adalah vipassana, semua orang gampang banget tercerahkannya. Kalau untuk kembang kempis perut, dengan mengetahui kembang kempis perut, terus orang bisa mencapai kesucian, semua orang bisa mencapai kesucian. Nggak sesederhana itu vipassana. Vipassana itu betul-betul detail, ya kan? Dalam. Terus ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, jadi aku pernah buat aspirasi mengenai pasangan yang aku inginkan. Lalu tidak lama kemudian aku mengenal seseorang dan saat ini berteman dekat dengan dia sesuai dengan aspirasi yang aku sebutkan. Bagaimana cara mengetahui apakah orang ini memang jodoh aku dari aspirasi yang aku buat atau bukan? Gak usah pusing. Yang penting kriteria pasangan itu apa? Sama dana. Secara kemurahan hati sama. Sila sama sila. Secara moralitas sama. Terus habis itu sada, memiliki keyakinan yang sama kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan hukum kama. Memiliki kebijaksanaan yang sama secara dhamma. Nggak usah pusing yang lain-lain. Selama kemurahan hatinya sama, moralitasnya sama, keyakinannya pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan hukum kama sama, secara kebijaksanaan sama, dhamma sama, maka nggak usah dipusingin. Tapi kemungkinan besar itu dari aspirasi, ya kan? Lanjut. Pak Paulus ingin bertanya, bagaimana cara berdoa untuk orang yang menjahati kita agar mereka sadar dan membayar kewajibannya? Kalau, kalau dalam bahasa Buddhis itu bukan doa, tapi eh, cinta kasih atau welasasi, meditasi. Jadi dalam Buddhism itu tidak memakai kalimat doa, jadi bukan doa kalimatnya. Jadi gini, kalau ada orang jahat sama kita, ya kan, kita tetap cinta kasih, tetap belas kasih, kita inginkan dia bahagia, inginkan dia bebas dari penderitaan. Habis itu kita tegas sama dia. Begini. Kalau nggak bisa gimana? Ya, mau bagaimana lagi? Kemarin juga pada saat saya mau tukar komputer, saya udah sempat berpikir, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa deh. Gimana? Tapi kan karma baik berbuah, akhirnya ditukar sama yang baru. Karma baik berbuah. Lagi pula, orang bisa jahat sama kita, itu juga akibat karma kita. Saya juga kemarin sadar pas berapa detik kesal itu 2-3 detik kesal itu pas saya balik mobil saya berpikir oh ya ini akibat karma saya ya kan orang melakukan apapun pada diri kita itu akibat karma kita orang berbuat baik sama kita itu akibat karma baik kita orang berbuat jahat sama kita itu akibat karma buruk kita di masa lampau jadi kita nggak boleh benci tegas boleh nggak tegas boleh tapi kalau bisa kok emosinya dikontrol sedemikian rupa supaya nggak emosi seperti itu ya kan tegas boleh ya kan ya kan seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma ya kan
Jadi tegas aja, ditegesin aja terus, ditegesin. Tapi kalau nggak bisa mau gimana lagi? Terimalah. Lagi pula apa namanya, rezeki atau hal-hal baik nggak harus dari dia kok. Jadi ada yang SMS nanya saya, dia habis ditipu orang, ya kan? Bagaimana sih supaya ini gimana solusinya? Saya bilang, ya kan? Maafin aja, cinta kasih balas kasih udah, ya kan. Terus habis itu berbuat kebajikan sebanyak mungkin, terus aspirasi semoga duitnya kembali. Ya kan nggak harus kembali dari orang yang nipu tersebut, mana tahu bisa kembali dari hal-hal lain seperti itu. Selama ini yang saya dengar ceramah di wihara pelimpahan jasa itu hanya bisa diterima oleh makhluk peta tertentu. Makhluk selain itu tidak bisa terima pelimpahan jasa. Saya biasa aktif di wihara tradisi Theravada Thailand. Tapi Pak Paulus tadi ada sebut bahwa pelimpahan jasa itu juga ditujukan para dewa. Boleh dijelaskan lebih detail? Waduh. Jadi gini Bapak Ibu, Buddha yang bilang. Jadi pernah suatu kali Raja Dewa datang bertanya pada Sang Buddha, apa dari semua dana, dana apa yang paling tinggi? Lalu Buddha mengatakan, berdana dhamma adalah yang paling tinggi. Lalu lalu Raja Dewa Saka meminta Buddha, lalu kalau demikian, bolehkah kami menerima pelimpahan jasa? Ya, seperti itu. Kalau enggak, kenapa di Etawata ditulis? Etawata jambe sambata punya sampadang sabe dewa numo dan do sabah sampati sedia. Kan ada tuh di semua buku parita. Theravada. Semoga semua jasa kebajikan yang telah saya miliki melimpah untuk semua dewa, melimpah untuk semua makhluk halus, melimpah untuk semua makhluk, melimpah untuk semua sanak leluhur. Kalau nggak ada, kenapa di Etawata ada? Ya kan? Etawata jambe sambada punya sambada sabe dewa numo dan du. Kenapa ada? Hampir di semua parita Theravada ada. Ya kan? Nah, seperti itu. Terus saya bertanya, selamat malam, apakah karma dan nasib itu beda? Beda dong. Karma bisa, nasib. Dalam ajaran Buddha nggak pernah dituliskan tentang nasib, nggak pernah nggak pernah dituliskan nasib. Maksudnya nggak pernah ada itu namanya nasib, nggak ada, ya kan? Nasib itu cuman kalimat-kalimat orang doang. Kalau takdir ada, takdir itu adalah ramalan pasti dari sang Buddha. Jadi seseorang bodhisatta pasti menjadi Buddha, takdirnya menjadi Buddha. Tapi kan itu kan karena karma dan usaha dari beliau, karma dan usaha dari para bodhisatta, ya kan? Takdir itu ada. Misalnya contoh, takdir seseorang adalah untuk menjadi arahat di kehidupan ini. Maka itu berasal dari kama-kama baiknya, ya kan? Takdir Dewa Data adalah ditelan bumi. Itu takdir karena dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi takdir itu pun dari perbuatan yang dilakukan, bukan dari digariskan oleh siapa gitu. Nggak ada, ya kan? Takdir itu adalah dari perbuatan karma, ya kan? Nasib itu nggak ada. Nasib itu kan kalau diterjemahkan itu kan sesuatu kondisi yang tidak bisa dirubah, nggak ada hal seperti itu. Nah, kama, ya kan, kama, jadi nasib itu nggak ada. Kalau kama itu bisa berubah, ya kan, kama lampau bisa jadi gini, misalnya contoh, ada orang melakukan karma buruk di masa lampau. Tapi kalau di kehidupan ini nggak ada kondisinya, maka nggak bisa berbuah. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang minum alkohol, karma buruknya bisa berbuah. Habis minum, mabuk-mabukan, saling pukul-pukulan. Jadi kalau misalnya, bagaimana sih caranya karma buruk supaya berbuah? Bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang dungu, terus habis itu melakukan kejahatan. Pasti karma buruknya berbuah semua. Tapi kalau mau karma baiknya yang berbuah, bergaul dengan orang bijaksana, bergaul dengan orang baik, bergaul dengan orang bermoral, terus rajin melakukan kebajikan. Karma baik dan karma buruk bukan berarti pasrah pasti, bahwa pasrah bukan, bisa dikondisikan seperti itu. Terus ada pertanyaan, bagaimana menyelesaikan rasa bersalah yang terus mengikuti kita dari kita di masa lampau? Nah, sebenarnya penyesalan itu juga salah satu pengaruh dari karma. Salah satu pengaruh dari karma. Jadi ketika perbuatan salah itu dilakukan, maka mempengaruhi pikiran untuk terus mengingatnya. Jadi caranya itu gimana? Maafkan diri sendiri. Habis itu lakukan banyak kebajikan. Kebajikannya harus lebih besar daripada keburukannya. Misalnya contohnya meditasi. Habis itu aspirasi. Kan penyesalan itu salah satu pikiran buruk. Setiap kali meditasi, semoga saya dan semua makhluk berbahagia. Semoga saya dan semua makhluk terbebas dari semua penderitaan. Aspirasi.
Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Harus konsisten. Berdana kepada orang tua, berdana kepada sangga, berdana kepada wihara, berdana kepada hewan-hewan yang membutuhkan atau orang-orang yang membutuhkan. Habis itu sila, baca parita, meditasi. Habis itu aspirasi. Setiap kali berlakukan kebajikan, aspirasi. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Seperti itu. Nanti lama-lama penyesalannya akan terkikis pelan-pelan. Jadi ada yang bertanya, maksudnya afirmasi itu apa? Seperti berdoa, merangkupkan tangan di depan dan sambil rangkuman kalimat. Bukan afirmasi, sekali lagi bukan aspirasi, afirmasi. Aspirasi. Jadi cita-cita luhur. Ya kan? Kalau afirmasi kan orang cuma membayang-bayangkan tanpa ada kebajikan. Jadi gini, kenapa sih ada orang pengen sesuatu tercapai, ada orang lain pengen sesuatu nggak tercapai? Tergantung kebajikannya. Dari kebajikan ini muncul keyakinan. Jadi misalnya contoh, habis Bapak Ibu meditasi 15 menit, habis itu aspirasi. Semoga keluarga saya harmonis, semoga rezeki melimpah ruah. Kan ada kebajikan, sehingga ketika aspirasi muncul keyakinan, sehingga akan tercapai di masa depan. Tapi kalau cuma ngebayang-bayangin doang kan belum tentu. Misalnya contoh orang ngebayang-bayangin mobil. Wah enak ya punya mobil ini itu. Waduh tapi kayaknya nggak mungkin, dah susah deh ini itu. Kenapa dia berpikir kayaknya nggak mungkin susah ini dan itu? Karena dia berpikir dengan keserakahan, habis itu kebajikannya nggak cukup. Misalnya contoh, ada orang mau beli handphone harganya 50 juta. Dia galau nggak? Jawabannya tergantung. Dia punya duitnya nggak? Kalau dia punya duit 10 miliar ya dia nggak galau. Tapi kalau dia nggak punya duit dia galau. Ya kan? Sama kayak keinginan. Dia punya kebajikan yang cukup nggak? Kalau dia punya kebajikan yang cukup, ketika dia mikirin keinginannya, dia percaya dia bisa dapat. Ya kan? Ya misalnya contoh motivator-motivator mengatakan, pasti bisa, pasti bisa. Nggak semua orang bisa begitu. Itu tergantung kebajikan. Keyakinan itu munculnya dari kebajikan juga. Ya kan? Kalau ada keyakinan, kalau ada kebajikan, keyakinan muncul. Kalau nggak ada kebajikan, keyakinan nggak muncul. Seperti itu. Makanya kenapa banyak orang yang minder, kenapa banyak orang yang rendah diri, kenapa banyak orang yang nggak percaya diri, karena kebajikannya kurang. Seperti itu. Tapi kalau kebajikannya banyak, dia pasti percaya diri. Dia pasti punya penuh keyakinan. Dia bisa mendapatkan cita-citanya. Seperti itu. Bukan afirmasi, tapi aspirasi cita-cita luhur. Seperti itu. Malam Pak Paulus, setelah kita lakukan kebajikan, apa boleh kita meminta sesuatu kepada makhluk Brahma atau dewa? Tergantung. Udah dilimpahin belum kebajikannya? Ya kan? Udah dilimpahin belum? Untuk semua dewa dan makhluk. Ya kan? Kalau bisa baca parita. Jadi ibaratnya gini, misalnya ada orang, ya kan? Terus datang, ya kan? Terus ngasih 10.000, ya kan? Ngasih 10.000. Nih saya mau beli mobil kamu. Dikasih nggak? Ya enggak. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada orang datang bawa 500 juta, nih saya mau beli mobil kamu, dikasih mobilnya kalau harganya sama, ya kan? Nah, sama dengan dewa. Seberapa banyak kita bantu para dewa? Kita limpahkan jasa ke para dewa, baca parita suci buat para dewa seberapa banyak. Sebanyak itu juga kita bisa minta bantu para dewa. Semakin kita sering baca parita untuk para dewa, semakin kita sering melakukan kebajikan dan pelimpahan jasa untuk para dewa, baru kita dibantu sama mereka. Kalau kalau kebaikan yang diberikan masih kurang, dewa juga segan bantunya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sering, salah satu dewa itu paling senang apa sih? Kita melimpahkan kebajikan kepada mereka dan bacain parita buat mereka. Itu dewa paling senang. Apa dewa paling senang? Dewa paling senang kalau kita limpahkan semua jasa kebajikan kita kepada mereka dan semua makhluk dan membacakan parita suci untuk mereka dan semua makhluk. Bapak Ibu jangan bingung, saya nggak punya buku parita suci nih. SMS aja ke nomor yang tadi saya tulis, ya kan? Habis itu kirim alamat Bapak Ibu, nanti dikirim buku parita suci ke rumah Bapak Ibu. Apakah dengan melakukan kebajikan berdana dan lain-lain dengan sendirinya lama-kelamaan pikiran buruk kita hilang? Ada kemungkinan kalau diaspirasikan. Ya kan, misalnya contoh orang berdana doang, berdana, dia nggak ngerti hukum kama, dia nggak, ya dananya cuma berbuah kekayaan doang, udah.
Paling dia kaya nanti suatu hari. Makanya banyak orang yang kaya tapi dia nggak tahu kenapa dia bisa kaya. Ya kan? Karena kebajikan dananya di masa lampau. Banyak juga bukan Buddhis yang kaya. Ya kan? Banyak dari agama-agama lain juga kaya. Kenapa? Karena mereka pernah melakukan berdana di masa lampau. Tapi ada juga yang kaya terus Buddhis. Kenapa bisa jadi Buddhis? Sudah kaya jadi Buddhis karena dulunya dia berdana dengan perenungan hukum karma. Habis itu, jadi gini cara kerja hukum karma. Kebajikan akan memberikan hal-hal baik yang serupa, ya kan? Keburukan akan memberikan hal-hal baik yang serupa. Misalnya orang berdana, akibatnya adalah kekayaan. Nah, tergantung aspirasinya. Aspirasinya apa setelah dia berdana? Kalau dia berdana terus aspirasinya dia pengen jadi orang kaya, maka dia akan melekat pada kekayaannya. Ya kan? Semoga saya jadi orang kaya. Maka dia akan melekat pada kekayaannya. Tapi beda kalau misalnya setelah berdana, habis itu beraspirasi. Semoga rezeki saya melimpah ruah. Itu bukan melekat pada kekayaan, tapi rezekinya melimpah ruah. Beda. Ya kan? Terus ada habis berdana. Semoga dengan berdana, pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Akibatnya apa? Setelah dia kaya, dia akan gunakan kekayaannya untuk menghancurkan semua pikiran buruknya. Misalnya jalanin sila nih, menghindari membunuh. Akibatnya apa? Sehat dan panjang umur. Kalau misalnya abis dia jalanin sila, menghindari membunuh, dia aspirasi. Semoga bisa kaya raya dengan menghindari membunuh. Akibat daripada menghindari membunuh adalah sehat dan panjang umur. Dan aspirasinya dia pengen kaya raya. Jadi dia akan gunakan kesehatannya dan panjang umurnya untuk mencari kekayaan. Tapi kalau misalnya contoh, setelah dia menghindari membunuh, dia menjaga sila, dia beraspirasi. Semoga pikiran buruk saya hancur tanpa sisa. Ketika menghindari membunuh ini berbuah, kesehatan dan panjang umur, dia akan gunakan kesehatan dan panjang umur ini untuk menghancurkan semua pikiran buruknya. Tapi lebih daripada kekayaan, menghancurkan pikiran buruk lebih penting. Tapi saya nggak bilang kekayaan salah juga sih. Kalau Bapak Ibu pengen, boleh. Tapi aspirasinya jangan semoga jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang berpikir semoga jadi orang kaya, apa tujuannya jadi orang kaya? Sombong-sombongan, merasa lebih hebat dari orang lain. Aspirasinya rubah. Semoga rezeki melimpah ruah. Bukan jadi orang kaya, tapi rezeki melimpah ruah. Beda. Dua aspirasi ini aja udah beda akibatnya. Kalau dia pengen jadi orang kaya, dia dalam benaknya berpikir, oh orang kaya kan enak, bisa pamer, bisa pamer di medsos, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kalau rezeki melimpah ruah, kan nggak harus dipamerin. Rezeki melimpah ruah kan demi orang tua, demi anak istri, demi keluarga, demi ini, demi berdana lagi, ya kan seperti itu. Jadi aspirasinya jangan jadi orang kaya, tapi rezeki melimpah ruah dan bisa menghancurkan semua pikiran buruk. Seperti itu. Pak Paulus bilang tadi pikiran melayang tadi akibat pengaruh karma buruk. Apakah malas meditasi dan susah meluangkan waktu untuk meditasi juga pengaruh karma buruk? Iya. Misalnya contoh ada orang bilang, ayo meditasi diajakin. Terus dia bilang, nggak ada waktu, saya sibuk. Nanti kamanya apa? Nanti kamanya dia nggak ada waktu dan sibuk. Makanya nggak boleh. Jadi ketika misalnya ada yang ajakin meditasi cinta kasih atau apa, jawabnya jangan sibuk. Ya, saya mau nih, saya lagi berusaha cari waktu untuk meditasi dengan tekun. Kenapa? Karena semua ucapan kita itu jadi karma. Seperti itu, Bapak Ibu. Pak Paulus, hati saya senang sekali bisa ikut kelas Zoom. Semenjak suami marah dan mertua marah, tapi saya masih tidak patuh dengan suami, saya masih diam-diam ambil waktu ikut kelas Zoom atau baca parita saat antar anak les. Saya sedih sekali pas semenjak saya nggak bisa baca parita, semua masalah saya ada aja dalam rumah tangga. Sampai saya menderita sekali, Pak, sampai tidak bisa menerima melekat, Pak, itu nyiksa sekali di batin. Saya sekali loh, Pak, solusinya bagaimana ya, Pak, supaya suami dan mertua tidak marah kalau saya masih tidak patuh, masih nyolong-nyolong kayak sekarang ikut kelas Zoom dan diam-diam baca parita, walaupun jarang, tapi saya masih ke gereja dan terima komuni. Apakah saya berbuat karma buruk, Pak, menjalani hidup seperti ini? Terima kasih. Jadi gini, saya akan jelaskan. Kenapa sih ada orang belajar ajaran Buddha mudah-mudah aja, nggak ada halangan. Tapi ada orang belajar ajaran Buddha, halangannya banyak, ditentang sama keluarga, ditentang sama orang lain. Itu pun kama. Orang yang gampang belajar ajaran Buddha, tidak ada hambatan dari kiri dan kanan. Itu karena dulu tidak pernah menyusahkan orang lain belajar Dhamma, selalu mendukung orang lain belajar Dhamma. Tapi kalau ada orang belajar Dhamma, terus banyak hambatan kiri kanan, tidak disetujui keluarga, itu dulunya karena pernah
menyusahkan orang lain pas belajar dhamma, tapi kan itu di masa lampau, udah nggak, ya udahlah anggap aja berlalu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sekarang caranya sebisa mungkin lakukan kebajikan. Ya udah, kalau bisa paritanya sesekali, setiap baca parita aspirasi. Semoga saya bisa belajar ajaran Buddha dengan lancar, dengan tanpa hambatan. Semoga saya bisa membantu orang lain belajar ajaran Buddha dengan lancar, tanpa hambatan. Tapi kan daripada nggak belajar Dhamma sama sekali, masih mending belajar Dhamma, biarpun masih terhambat-hambat sedikit, masih mending. Nah, tekadnya untuk belajar Dhamma ini kuat, ya kan? Jadi sahabat damai yang bertanya ini tekadnya untuk belajar damai ini kuat. Lanjutin terus. Kalau ada apa-apa, SMS saya aja tanya apa solusinya. Jangan khawatir, ya kan? Jadi terus meditasi baca parita. Kapanpun ada waktu meditasi baca parita, meditasi baca parita, aspirasi. Semoga di masa mendatang saya bisa belajar ajaran Buddha dengan tenang tanpa hambatan, didukung keluarga. Pelan-pelan pasti bisa. Waktu akan menjawabnya. Terus ada pertanyaan. Mau nanya lagi, Pak, jika kita berdana ke wihara atau sangga melalui transfer bank, apakah ini sama nilai kebajikannya dengan berdana langsung ke tempatnya? Bisa sama, bisa beda. Jadi gini, kalau misalnya datang ke wihara kan butuh usaha, harus jalan kaki atau naik motor, naik mobil, itu semua kamarnya dihitung. Tapi transfer bank juga bagus nggak? Bagus juga, tapi jangan cuma sekedar transfer. Setelah transfer, meditasi. Ya kan meditasi. Jadi gini, yang menentukan kebajikannya itu adalah usahanya. Usahanya di dalam pikiran. Seberapa banyak dipikirin. Jadi misalnya contoh, transfer bank bisa bernilai nggak berdananya? Besar nggak? Tergantung. Ya kan? Jadi pada saat sebelum berdana bahagia, sewaktu berdana bahagia, setelah berdana bahagia. Habis itu pelimpahan jasa. Jadi meditasi 10 menit. Jadi semoga Sanggadana ini melimpah untuk semua makhluk, semua hantu, semua dewa, semua makhluk. Semoga semua hantu, semua dewa, semua makhluk menikmati Sanggadana yang telah saya lakukan, dana wihara yang telah saya lakukan. 10 menit, 20 menit, 30 menit, terus-terusan seperti itu. Tapi kalau datang ke wihara langsung, itu juga bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena jalan kaki, naik motor, naik mobil, butuh usaha untuk datang ke wihara itu. Usahanya besar. Tapi dana transfer juga besar kalau dilimpahkan jasanya. Seperti itu. Terus habis itu setelah berdana, baca parita. Habis itu aspirasi. Aspirasi. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati saya hancur tanpa sisa. Kalau bisa aspirasi tiap hari dah Bapak Ibu. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian hancur tanpa sisa. Saya jadi ingat kemarin 2-3 detik itu rasanya nggak enak banget. Ya kan? Jadi amarah, dendam, dan kebencian itu rasanya nggak enak banget Bapak Ibu. Kita harus menghancurkannya sesegera mungkin. Terus ada pertanyaan. Sudah mengerti Pak, semua kebajikan yang Bapak bilang udah saya lakuin dan udah berusaha maafin kesalahan orang yang udah buat salah. Hanya sesekali kadang waktu terpikir bisa marah terbawa suasana gitu aja. Bukan selalu marah ke orang itu. Berarti perkembangan. Tapi setiap kali marah, tahan. Ya kan? Jadi gini berpikirnya. Ya kan? Amarah, dendam, dan kebencian ini bisa saja muncul di masa depan atau di kehidupan-kehidupan berikutnya. Lebih baik ketika amarah, dendam, dan kebencian ini muncul saat ini, saya harus gunakan kondisi ini untuk bertekad sekuat-kuat mungkin, melakukan kebajikan dan beraspirasi untuk menghancurkan semua amarah, dendam, dan kebencian. Seperti itu. Jadi gunakan kondisi itu untuk menghancurkan amarah, dendam, dan kebencian di masa depan ataupun di kehidupan-kehidupan berikutnya. Seperti itu. Pak Paulus waktu di seminar Medan bilang kalau mau sampai jana itu rekomendasi di mana Pak nama wihara dan nama bikunya. Kalau di Sumatera Utara ada di Wihara Dolok, Wihara Satta Arya Dana, Bante Nyanukangsa. Search saja di Instagram. Satta Satta Arya Aryadhana. Saya tulis ini ya. Search saya di Instagram. Oke Bapak Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini kan udah mau jam 9. Pertanyaannya stop sampai di sini ya. Saya baca sisa pertanyaan.
Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya lagi, bisa lanjut ke minggu depan. Setiap hari Kamis ada kelas Zoom. Kalau Bapak Ibu mau ajak teman-teman sahabat Dhamma masuk Zoom, bisa. Jadi pertanyaannya stop sampai di sini, sisa pertanyaannya saya baca ya. Malam Pak, gimana kita bisa tahu ada merasakan bahwa ada dewa yang sedang berkomunikasi dengan kita? Contoh seperti suatu kejadian yang belum terjadi namun kita tahu duluan dan selang waktu yang singkat kejadian tersebut terbukti. Apakah itu feeling atau firasat batin atau itu sinyal dari dewa yang sedang kasih tahu? Terima kasih. Jadi gini, untuk orang pada umumnya dewa nggak berkomunikasi secara langsung. Karena kalau berkomunikasi sama dewa secara langsung itu biasanya petapa-petapa yang memiliki kemampuan batin yang tinggi, ya kan? Karena apa? Karena kalau udah komunikasi dengan dewa secara langsung, ya nanti semua jadi gampang dong di dunia. Mau apa lagi? Tapi biasanya dewa itu kasih petunjuk, entah lewat mimpi, entah lewat kejadian. Nanti Bapak Ibu dikasih petunjuk, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk hal-hal baik seperti itu. Bukan ngomong ngobrol seperti ini. Bisa sih lewat koneksi batin, tapi itu hanya untuk orang yang punya kemampuan batin tinggi. Nggak semua orang bisa. Jadi komunikasi dengan para dewa itu gimana? Moralitas murni, pelimpahan jasa, paritas suci. Habis itu bilang aja sama para dewa, mungkin seperti satu arah, tapi para dewa dengar. Ada yang bertanya, Pak Paulus, apakah jadi Samanera bisa menebus karma buruk akibat kilesa? Ya bisa aja, tapi harus jadi yang benar. Harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau belum siap sebagai perumah tangga juga nggak masalah, nggak harus jadi Samanera. Di zaman Buddha, puluhan juta orang, ratusan juta orang, umat awam bisa mencapai kesucian tanpa menjadi Samanera. Tapi kalau mau jadi Samanera, terus mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh, ya bagus juga, lebih bagus lagi. Tapi sebagai perumah tangga juga bisa, nggak wajib jadi petapa. Terus saya bilang, saya mengalami karma buruk berat sekali. Ya, SMS saya aja. Nih, saya tulis nomor telepon saya. WhatsApp, bukan SMS. Bukan telepon. Bisa konsultasi kapanpun Bapak Ibu. Tapi kalau saya balasnya pas lagi ada waktu aja. Ada pertanyaan, Pak Paulus, di konten IG bukan dari LD sih, tapi intinya kalau kita menghalangi orang berdana, itu termasuk perbuatan buruk dan sudah menghancurkan akar karma baiknya sendiri. Saya pernah seperti itu sih, cuman saya intinya menegaskan bahwasanya dia masih belum punya kesehatan finansial, masih nganggur, dananya pun bukan dikit juga, bukan dari jerih payahnya, tapi pemberian lain juga. Tapi tujuan saya jangan sampai dia sibuk berdana, tapi tidak mengembangkan diri supaya punya kesehatan finansial. Kalau punya kesehatan finansial kan bisa berdana terus tanpa putus. Gimana menurut Pak Paulus? Bagaimanapun, ketika orang mau berdana nggak boleh dihalangi, kecuali itu nggak sesuatu yang nggak bagus, misalnya dana alkohol, dana racun. Tapi kalau itu berdana untuk orang tuanya, untuk sangga nggak boleh dihalangi, ya kan? Tapi apa namanya, memberi nasihat nggak ada salahnya, ya kan, tapi harus dipikirkan dulu, jangan sampai nasihat ini bisa mempengaruhi karma kita di masa mendatang, ya kan. Misalnya bisa bilang berdana bagus, lanjutkan terus, tapi jangan lupa, ya kan, eh, harus bekerja keras juga mencari nafkah, mengembangkan diri, seperti itu caranya, bukan menyetop dia berdana. Berdana bagus, coba setiap kali berdana, aspirasi semoga hidupnya bisa sukses, baik secara keluarga, secara finansial, secara karir, seperti itu. Jadi nggak boleh menghalangi orang berdana. Jadi coba ralat kepada dia, masih kenal kan sama dia. Jadi untuk memperbaiki kama yang bertanya ini adalah caranya ngomong lagi sama dia, oh saya baru sadar apa yang saya ngomong dulu salah. Berdana bagus, lanjutkan aja. Setelah berdana, tetap aspirasikan semoga bisa sukses dalam keluarga, dalam karir, dalam kerjaan, dalam finansial, dalam kesehatan, dalam dhamma, dan segala macam. Seperti itu. Jadi nggak boleh menghalangi orang berdana. Ada yang bertanya, Pak Paulus, apakah jika di kehidupan sekarang ada pasangan sudah pacaran 10 tahun tidak berjodoh, itu seperti lanjutin hutang karma masa lampau ya?
yang juga pernah terjadi berulang lagi di kehidupan sekarang. Kalau begitu, selesainya dong. Selesai-selesainya dong CLBK gimana cara melunasi utang Kama seperti itu. Jadi saya bacakan pelan ya. Pak Paulus, apakah jika di kehidupan sekarang ada pasangan sudah pacaran 10 tahun tidak berjodoh, itu seperti lanjutkan hutang Kama di masa lampau yang juga pernah terjadi atau berulang lagi di kehidupan sekarang? Kalau begitu, nggak selesai-selesai dong CLBK-nya. Gimana cara melunasi hutang Kama seperti itu? Jadi gini, seseorang punya hubungan di kehidupan ini itu karena ada ikatan di kehidupan lampau dan tergantung aspirasinya. Dan pernah kan ada misalnya contoh laki-laki atau perempuan, ya kan udah disakitin berkali-kali tapi nggak bisa nggak bisa berpisah. Kenapa? Aspirasi. Karena di kehidupan lampaunya dia beraspirasi semoga dia bisa bersama orang si A atau si B yang dicintai ini. Sehingga ketika aspirasinya berbuah, dia bersama orang itu sekalipun dia disakiti berkali-kali, dia nggak bisa berpisah. Atau pernah ada ikatan kama dan segala macam juga bisa. Jadi caranya gimana? Caranya adalah semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan saya tidak pernah bergaul dengan orang dungu. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan saya hanya bergaul dengan orang bijaksana seperti itu. Jadi nggak bergaul dengan orang-orang dungu, nggak bergaul dengan orang-orang jahat, hanya bergaul dengan orang-orang bijaksana. Sudah pertanyaan. Oh iya, soal dana tadi juga belum tentu dia berdananya tepat. Kadang ada dananya yang mungkin tanpa dari kita juga dana tersebut dipenuhi dari orang tersebut. Kadang ada penggalangan dana yang nipu atau mungkin tidak bermanfaat. Benar nggak pikiran seperti ini, Pak? Nah, jadi gini, kalau Pak harus nasehatin dia berdana itu harus tepat sasaran pada sangga, kepada orang tua, kepada orang yang membutuhkan. Harus kasih tahu dia berdana itu pakai kebijaksanaan. Setiap kali berdana gunakan kebijaksanaan supaya karma baiknya besar, supaya dana ini nggak sia-sia seperti itu. Tapi jangan dihalangi berdana. Tapi kalau berdana yang nggak tepat, dia kasih masukan aja. Paulus, apakah dewa juga bisa membantu menghancurkan pikiran buruk dan mindset negatif? Bisa, tapi nggak langsung. Bukan, kan pikiran kita yang kendaliin, bukan makhluk lain. Ya kan? Bukan dewa atau makhluk-makhluk lain yang kendaliin. Kita sendiri yang kendaliin pikiran kita. Jadi paling dewa bantunya gini, dicariin tempat retret meditasi, atau didorong untuk ikut kelas Jum, cinta kasih, atau didorong untuk belajar dhamma, didorong untuk meditasi, seperti itu. Tapi pikiran kita yang kendaliin kita sendiri, tanggung jawab kita. Bukan nggak bisa dipengaruhi orang lain bisa sih, tapi sepenuhnya itu kendali kita. Pikiran kita adalah kendali kita. Bisa nggak dipengaruhi sama makhluk lain? Bisa. Tapi sepenuhnya itu kendali kita. Malam Pak Paulus, kalau mau belajar dasar-dasar meditasi sebelum memasuki kewipassana, harus mulai dari mana dulu atau cari informasi di mana? SMS saya aja, chat saya, nanti saya kasih tahu. Ya kan? Chat saya aja, nanti saya kasih tahu. Apakah ada yang namanya hutang kama dan misalnya ada anak yang suka marah-marah kepada orang tuanya, apakah itu karena kama lama dari orang tuanya? Jadi bahasanya itu hutang kama, bahasa umumnya hutang kama, tapi lebih ke ikatan kama sih. Jadi misalnya anak marah-marah pada orang tuanya itu karena dulu di kehidupan lampau anaknya benci sama orang tuanya. Seperti itu. Jadi mungkin mau balas dendam seperti itu. Tapi sebenarnya gini, hutang kama itu masing-masing. Jadi kayak misalnya seseorang melakukan kama buruk, maka dia punya hutang kama buruk, bukan hutang sama orang lain, bukan. Tapi ada yang namanya hutang jasa sama orang lain. Ada. Kalau orang melakukan kebaikan sama kita hutang jasa sama dia, kita harus balas. Bukan hutang kama sih namanya ya. Tapi kalau orang menyebutnya hutang kama sih, tapi bukan hutang itu sebenarnya. Hutang kama itu kalau punya kama buruk, maka disebut hutang kama. Tapi kalau sama orang lain itu disebutnya ikatan kama. Seperti itu, ada ikatan kama. Yang ada itu hutang jasa. Orang udah baik sama kita harus balas kebaikannya. Itu harus wajib, ya kan? Terus ada pertanyaan, malam Pak, saya tiap pagi meditasi sebentar, tapi lebih ke bersyukur. Tapi saya susah banget mengontrol emosi saya terhadap mertua. Yang membuat saya kesal, mertua sudah berumur 76 tahun, tapi anak perempuannya dibiarkan malas, nggak nikah. Tiap kali saya bilang mertua selalu bilang anaknya yang kerjain.
Sampai kemarin saya kesel banget, tapi dengan nada rendah saya bilang tiap kali mama bilang dia yang ngerjain, tapi tiap kali juga saya selalu lihat mama yang kerjain. Ma, belajar melepas dong, gak semua sekarang harus mama yang kerjain. Tian Kung dan Mata, makanya dia selalu nunjukin kebenarannya. Ujung-ujungnya mertua nangis. Jujur Pak, saya benar-benar kesel sama ipar saya yang merupakan saudara perempuan suami. Mau keluar dari rumah, saya belum sanggup beli rumah. Sekarang tiap pulang emosi aja bawaannya. Dan benar-benar gak enak. Saya juga udah baca Parita, tapi sekarang malah mulai malas karena rasa emosi yang super tinggi. Mohon bimbingannya. Jadi gini, oke, akan saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu paham. Semua kehidupan kita berasal dari bentukan karma kita. Bentukan karma, maksudnya apa? Misalnya contoh, habis kelas Zoom ini Bapak Ibu mau ngapain? Nih, saya kasih pertanyaannya. Habis kelas Zoom ini, Bapak Ibu mau ngapain? Muncul tuh dalam bentukan pikiran, oh inilah, itulah, inilah. Ada yang mau lanjut meditasi, ada yang mau lanjut baca parita, ada yang mau tidur, ada yang mau ini. Nah, itu semua akan menjadi kehidupan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, bentukan pikiran kita akan membentuk kehidupan kita sama persis. Nah, semua situasi yang terjadi dalam hidup kita itu adalah akibat dari karma lampau atau bentukan pikiran kita di masa lampau. Jadi kita nggak boleh teruskan ke masa depan. Jadi caranya gimana? Latih kesabaran aja, nggak ada pilihan. Latih kesabaran, terus meditasi. Biarpun meditasinya males nih, baca paritanya males, paksa aja, paksa. Paksa, paksa. Ini juga jadi males meditasi sama males baca parita itu akibat karma buruk sebenarnya. Saya juga nggak menyalahkan sih, tapi kan minta saran. Saya harus kasih saran, memotivasi. Paksa aja, baca parita, meditasi, terus aspirasi. Semoga saya memiliki kehidupan yang lebih baik. 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 Terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nanti ketika kamu berbuah akan punya kehidupan yang lebih baik. Terus ada pertanyaan. Pak, Sang Buddha pernah mengatakan bahwa semua dana ada manfaatnya, bahkan berdana kepada orang yang tidak mempunyai moralitas pun ada manfaatnya. Namun berdana tepat memang menghasilkan hasil karma yang tak terhingga seperti kearahan paceka orang dengan bermoral tinggi. Benar, Pak? Iya. Jadi gini, ada juga dana yang nggak tepat. Misalnya contoh dana alkohol, dana racun, itu nggak tepat. Ya kan? Nah, terus kalau berdana yang tepat, itu berdana apa? Sesuatu yang benar-benar bermanfaat, seperti dana makanan, dana makanan kepada sangga, kepada orang tua, atau membelikan orang tua rumah, atau misalnya memberikan apa eh, orang tua tinggal di rumah juga itu salah satu karma baik, merawat orang tua, merawat anak dan istri itu karma baik, memberikan kepada yang membutuhkan itu karma baik, ya kan? Ya kan? Nah, jadi tapi gini Bapak Ibu, apa? Berdana itu tergantung besarnya kebajikan itu tergantung diri sendiri, tergantung barang yang didanakan, dan tergantung yang menerima. Semakin moralitas diri sendiri tinggi, semakin kebajikan dananya besar. Semakin murni barang yang didanakan, semakin kebajikannya besar. Semakin murni moralitas penerima dana, semakin kebajikannya besar. Seperti itu. Jadi berdana kepada orang jahat, ada karma baiknya ada nggak? Ada, tapi nggak sebesar kalau berdana kepada orang yang bermoral. Seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi. Setelah dengan Dhamma Talk ini, saya mau aspirasi. Ya, bagus. Aspirasi hal yang baik ya, yang memberikan manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Oke Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita istirahat 2-3 menit dulu, habis itu kita pelimpahan jasa. Ini karena orangnya banyak, pesertanya banyak, jadi nggak bisa menitipkan nama pelimpahan jasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau menitipkan nama pelimpahan jasa, bisa ke nomor ini. Bapak Ibu SMS ke situ aja untuk menitipkan nama-nama pelimpahan jasa. Oke, kita istirahat dulu 2-3 menit, habis itu kita lanjutkan pelimpahan jasa untuk semua peserta dan para leluhurnya.
Oke, ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi tentang kehidupan atau meditasi bisa langsung chat aja ke nama saya di WhatsApp tadi yang saya udah kirim itu, ya kan? Bapak Ibu kalau mau ikut kelas Zoom lagi minggu depan, boleh ikut Zoom, boleh ikut, free, nggak dipungut biaya sama sekali. Bapak Ibu kalau merasa ini bermanfaat bisa ajak teman-teman atau sahabat atau keluarganya untuk join, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menitipkan nama-nama untuk pelimpahan jasa, SMS aja ke sini ya. Soalnya ini kan pesertanya lumayan banyak, jadi kalau saya bacain satu persatu, bisa banyak banget nanti. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, 1-2 menit lagi kita pelimpahan jasa untuk semua nama peserta dan leluhur. Jadi hari ini nggak bisa menitipkan ya. Tapi Bapak Ibu sahabat Dhamma, boleh deh. Bapak Ibu sahabat Dhamma tulis saja nama-nama. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelimpahan jasa kepada para leluhur, Bapak Ibu ketik aja chat ke nama saya. Ya, jadi misalnya contoh seperti Almarhum Chum Moi Hua, Bapak Ibu tulis saja nama-nama yang pengen dipelimpahan jasa, kita akan pelimpahan jasa. Ya, oke, saya tunggu 1-2 menit, Bapak Ibu ketik, chat aja ke nama saya 1-2 menit, saya tunggu ya. Ketik aja nama-nama leluhur Bapak Ibu atau yang masih hidup atau siapapun yang sudah meninggal, kita akan pelimpahan jasa. Oke, kita mulai pelimpahan jasa. Semoga dengan semua jasa kebajikan yang telah dilakukan seperti Sangga Dana, Dana Bangunan Wihara, Dana Gedung Sangga, Dana Gedung Sima, Dana Jalan Wihara, Dana Operasional Wihara, Dana Makan Sangga, Dana Kesehatan Wihara, Dana Rekuisit ke Sangga, Dana Kuti Sangga, Dana Kesehatan Sangga, dan semua kebajikan dana lainnya.
memaksimalkan sila dan cinta kasih luhur, belajar dan menyebar dhamma, baca parita suci dan pelimpahan jasa, membantu memaksimalkan paramita semua makhluk dan semua kebajikan lainnya, semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya, Paus Sedao dan para leluhurnya, Sedao Rewata dan para leluhurnya, Sedao Koida dan para leluhurnya, almarhum Mahathir Arya Dhamma dan para leluhurnya, Sedao Kansa dan para leluhurnya, semua Mahabodhisatta dan para leluhurnya, almarhum Kumbhe Saidao dan para leluhurnya, Bebiri dan para leluhurnya, semua Raja Dewa Saka di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa Bumi dan para leluhurnya, semua Raja Garuda dan semua Garuda dan para leluhurnya, semua Raja Yaka dan semua Yaka dan para leluhurnya, semua Raja Naga dan semua Naga dan para leluhurnya, semua Raja Peta dan semua Peta dan para leluhurnya, semua Raja Neraka dan para leluhurnya, semua donatur Lokutara Dhamma Foundation dan para leluhurnya, semua member LD dan para leluhurnya, semua sahabat LD dan para leluhurnya, semua peserta Zoom LD dan para leluhurnya, semua member LD dan para leluhurnya, semua dewa di Ruko Loving Kindness Community, Rumah Citra 2, rumah kita semua, rumah donatur LD, rumah sebat LD, rumah member LD, rumah semua peserta Zoom LD, rumah semua meditator cinta kasih luhur dan sekitarnya dan para luhurnya, melimpah pada semua makhluk di alam semesta dan para luhurnya, melimpah pada Pak Paulus Lee dan para luhurnya, Irhanes dan para luhurnya, Akun Titik dan para luhurnya, Muhammad Irfan dan para luhurnya, Susanti Yap dan para luhurnya, Mutia Dewi dan para luhurnya, Aditya Eka Putra dan para leluhurnya, Afifa dan para leluhurnya, ID 908421 dan para leluhurnya, Agus Regiarto dan para leluhurnya, An dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Bonbel dan para leluhurnya, Cici dan para leluhurnya, Dede dan para leluhurnya, Delia Jang dan para leluhurnya, Darmadi Bumi dan para leluhurnya, Eliana dan para leluhurnya, Erna dan para leluhurnya, Eti dan para leluhurnya, Vivi Venalove dan para leluhurnya, Frans dan para leluhurnya, ID Galaxy A72018 dan para leluhurnya, ID Galaxy J7 Pro dan para leluhurnya, HD Alvaro dan para leluhurnya, Andili dan para leluhurnya, Helen dan para leluhurnya, Hera dan para leluhurnya, Helinda Yapswani dan para leluhurnya, ID Haye dan para leluhurnya, Ian Wijaya dan para leluhurnya, Iin dan para leluhurnya, Ikpin dan para leluhurnya, Indah dan para leluhurnya, Indrawati Chandra dan para leluhurnya, ID Infinix X6525B dan para leluhurnya, Lina Yanti dan para leluhurnya, James dan para leluhurnya, Jeff dan para leluhurnya, Jenny dan para leluhurnya, Jessica dan para leluhurnya, Jesselyn dan para leluhurnya, Johnny Wijaya dan para leluhurnya, Juliana dan para leluhurnya, Kerry dan para leluhurnya, Lenny dan para leluhurnya, Lydia dan para leluhurnya, Li Fong dan para leluhurnya, Lili dan para leluhurnya, Lina Jo dan para leluhurnya, Lina Yuliana dan para leluhurnya, Linda Lai dan para leluhurnya, Liza dan para leluhurnya, ID Love and Light dan para leluhurnya, Mega dan para leluhurnya, Mei dan para leluhurnya, Mei Suan dan para leluhurnya, Melinda dan para leluhurnya, Milan dan para leluhurnya, Melanie Jang dan para leluhurnya, ID MTS dan para leluhurnya, Mutiara dan para leluhurnya, Nanilin dan para leluhurnya, Natalia Wisaka dan para leluhurnya, Novi dan para leluhurnya, Novia dan para leluhurnya, Rasu Hendra dan para leluhurnya, Reni dan para leluhurnya, Rick dan para leluhurnya, Pak Wito dan para leluhurnya, Roni Huang dan para leluhurnya, Rosiana Wijaya dan para leluhurnya, Rian W dan para leluhurnya, Santi Chin dan para leluhurnya, Sasa Marisa dan para leluhurnya, Sebastian Erlangga dan para leluhurnya, Sevina dan para leluhurnya, Sia dan para leluhurnya, Sri Ana dan para leluhurnya, Sumiten dan para leluhurnya, Suryo Haryono dan para leluhurnya, Susi dan para leluhurnya, Suita Cajadi dan para leluhurnya, Suyanti Lim dan para leluhurnya, Tian dan para leluhurnya, Ting dan para leluhurnya, Trinugraha dan para leluhurnya, Trisna dan para leluhurnya, Trilight Club, ID Twilight Code dan para leluhurnya, Uli Ching dan para leluhurnya, Usman Salim dan para leluhurnya, Muni dan para leluhurnya, Valentino dan para leluhurnya, Vera dan para leluhurnya, Wahyudi dan para leluhurnya, William Teng dan para leluhurnya, ID Xiaomi M203J15, SC dan para leluhurnya, Xiaohua dan para leluhurnya, Yakubus Kurniawan dan para leluhurnya, Yosen Hartono dan para leluhurnya, Yosi dan para leluhurnya, Yuri dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Yuri dan para leluhurnya, Yanate dan para leluhurnya, Yuneni dan para leluhurnya, Jonathan dan para leluhurnya, Zulkifli dan para leluhurnya, Amam Joe Muihwa dan para leluhurnya, almarhum bayi berapa hari dari Rahim dan Eliana dan para leluhurnya, semua makhluk yang berhubungan keamanan Eliana dan para leluhurnya,
Bapak Tio Cek Lai dan para leluhurnya, Amam Lai Kuan Hop dan para leluhurnya, Amam Pang Simoy dan para leluhurnya, Amam Tan Ki Hang dan para leluhurnya, Amam Ko Gek Im dan para leluhurnya, semua makhluk dan para leluhurnya, semua leluhur dari generasi Marga Liang, Koli, Mak, dan dari masa sekarang, lampau sampai masa sekarang dan para leluhurnya, Amam Mary Jo dan para leluhurnya, Amam Lao Tian Soy dan para leluhurnya, Montri Kenja Kosasi dan para leluhurnya, Amam Cheng Ming Ho, Suteja Tantiltan dan para leluhurnya, Bapak Juli Siswanto dan para leluhurnya, Amahum Lim Xiangli dan para leluhurnya, Amahum Chen Ya Hua dan para leluhurnya, Amahum Pan Xiu Yong dan para leluhurnya, Amahum Chen Meiling dan para leluhurnya, Meniang Kue Guatian dan para leluhurnya, Meniang Chung Sao Fong dan para leluhurnya, Meniang Tio Chuan Un dan para leluhurnya, Amam Liam Kue Hok, Om Banseng dan para leluhurnya, Indrawati dan para leluhurnya, Hu Bao Liang dan para leluhurnya, Chen Fangking dan para leluhurnya, Liu Gui Xiang dan para leluhurnya, Zheng Longshan dan para leluhurnya, Sui Guntung dan para leluhurnya, Darwin Chandra dan para leluhurnya, Eli Chandra dan para leluhurnya, Juki Chandra dan para leluhurnya, Ani Chandra dan para leluhurnya, Chan Song Tio dan para leluhurnya, Sim Gui Tuang dan para leluhurnya, Belaras dan para leluhurnya, Asim dan para leluhurnya, Ruko Triarga dan para leluhurnya, Indrawati Chandra dan para leluhurnya, semua makhluk di sekitar Ruko Triarga dan para leluhurnya, leluhur Margateng dan para leluhurnya, Tong Rufu dan para leluhurnya, Chuang Ami dan para leluhurnya, Tong Mautang dan para leluhurnya, Pancan Ayu Ponia dan para leluhurnya, Teng Sikhwa dan para leluhurnya, Teng Chang Hua dan para leluhurnya, Teng An Hua dan para leluhurnya, Teng Sun Hua dan para leluhurnya, Teng Nyuk Ching dan para leluhurnya, semua makhluk yang berhubungan kama dengan Margateng dan para leluhurnya, Marga Sute dan para leluhurnya, semua leluhur Marga Sute dan Setu dan para leluhurnya, Setu Po Po Ce dan para leluhurnya, Chang Ching dan para leluhurnya, Setu Chen Yen dan para leluhurnya, semua yang berhubungan sama dengan marga Setu dan para leluhurnya, Amam Ong Tiam Tong Hardi dan para leluhurnya, Amam Lim Ju Chen dan para leluhurnya, Sim Akiau dan para leluhurnya, Supian dan para leluhurnya, Mariana dan para leluhurnya, Juliana dan para leluhurnya, Amam Johani dan para leluhurnya, Tok Alan dan para leluhurnya, Amam Laiin dan para leluhurnya, Amam Herman dan para leluhurnya, Chong Man Seng dan para leluhurnya, Amam Mamadiki dan para leluhurnya, Among Chong Chen Lin dan para leluhurnya, Among Chen Sui Lian dan para leluhurnya, Among Mo Huba Jana dan para leluhurnya, Among Si Tu Jit Kue dan para leluhurnya, Among Sim Len Kue dan para leluhurnya, Lim Noni dan para leluhurnya, Ansel Karunia dan para leluhurnya, Ailen Karunia dan para leluhurnya, Oscar Karunia dan para leluhurnya, Wan Ichen dan para leluhurnya, Polri Ria Lestari dan para leluhurnya, anak Yadi Santi yang telah digugurkan dan para leluhurnya, Amam Chandra dan para leluhurnya, Amam Chioge Yu dan para leluhurnya, Among Amoy dan para leluhurnya, Among Ambon Yu dan para leluhurnya, Among Koking dan para leluhurnya, Among Konjongjo dan para leluhurnya, Tio Leju dan para leluhurnya, Among Ye Jian Hua dan para leluhurnya, Among Yi Mei Yin dan para leluhurnya, semua keluarga Yusan Hartono dan Jeniwati dan para leluhurnya, Ang Gyoklin dan para leluhurnya, Ho Siu Kam dan para leluhurnya, Huang Yana dan para leluhurnya, Jeniwati dan para leluhurnya, Patrick Angeliqui dan para leluhurnya, Kelly Regis Angeliqui dan para leluhurnya, Amam Hari dan Nani Harwono dan para leluhurnya, Amam Charles dan Sinta Wati Mena dan para leluhurnya, Amam Joni Untung dan para leluhurnya, Amam Guna Dewi Wijayani dan para leluhurnya, Amam Chiang Hiu Boyn dan para leluhurnya, Amam Go Giap Sui dan para leluhurnya, Amam Tio Sorilan dan para leluhurnya, semua leluhur Margago dan Chiang dan para leluhurnya, Bapak Sujayadi dan para leluhurnya, kakek Daran dan para leluhurnya, nenek Asmira dan para leluhurnya, kakek Saman dan para leluhurnya, nenek Suini dan para leluhurnya, Buyut Karsiti dan para leluhurnya, Surmini dan para leluhurnya, Sukemi dan para leluhurnya, Mamuk dan para leluhurnya, Markat dan para leluhurnya, Raden dan para leluhurnya, Asia dan para leluhurnya, Katmini dan para leluhurnya, Larmini dan para leluhurnya, Suparti dan para leluhurnya, Herman Supardan dan para leluhurnya, Suheri dan para leluhurnya, Hesti dan para leluhurnya, anak keguguran laki-laki dari Lina Yuliana dan para leluhurnya, semua leluhur Lina Yuliana dan para leluhurnya, Liu Chi Xiang dan para leluhurnya, Folili dan para leluhurnya, Liu Tianze dan para leluhurnya, Lim Jiao Xing dan para leluhurnya, Liu Paojian dan para leluhurnya, Fu Teching dan para leluhurnya, Among Fu Chui, Fu Chi Hui dan para leluhurnya. Oke, kita akan baca Meta Sutta.
Yasanubhavato yakane sandi visana yami cewano yunjantara tindiwa madandita saka sapati sato java pankinci napa sati ewa mani gunu peta bari tantang namahi karani amata kusalena yanda sana pada bisa meca sakau juta so cha samudu nati mani santo sakau cha sabaro cha kapi cha salau kawati Sanindriyo jani bhava japa bhavo kuleso nanovido Raja Buddha Samachare Kinchi Ena Vinyo Pare Pavadiyo Sukino Akimino Ndo Sabi Satamo Ndo Sabi Tata Yekichi Para Buddha Dita Sawada Varawa Vanavasisa Diga Vai Manda Majiva Rasaka Nukatula Dita Vai Dita Eva Dure Vasandia Vidure Buddha Vasambhai Siva Sabi Satamo Ndo Sabi Tata Nagaro Paraniko Beta Yati Vanyita Vata Chinanganji Vyarosana Patikasanya Yanamanya Sanduka Micheya Matayataniya Buddha Mahisaika Buddha Manorake Evam Pisa Bhabuddhe Sumana Sambhavaya Parimanang Metancha Sambalokasmi Mana Sambhavaya Parimanang Udano Jatiriyanja Sambadang Vira Sambadang Dinanjara Nisino Seno Yavata Savitamida Eta satinga ditya Brahma meta vyaraida mahu Ditinchana pagama silawada sanina sambanya Kami savinaya vidamai jato gapasya punya titi Bhavantu sabang anggalarakanto sabadi vata Sabha Buddha no bhavina sanasaki bhavantu te Bhavantu sabang anggalarakanto sabadi vata Sabha dhamma no bhavina sadasaki bhavantu te Bhavantu sabang anggalarakanto sabadi vata Sama Sangha Bhavina Sada Saki Bhavandate Iti Pisa Bhagavara Sama Sambuddho Vijajarana Samaya Sadata Loka Vidu Lodara Parisa Dhamma Sarati Sata Deva Manasana Buddha Bhagavati Swagata Bhagavata Dhamma Sandhika Kalika Ipasika Apanaika Bhajata Vedita Bhavinyo Hiti Savade Pana Bhagavata Savaga Sangha Ujjavade Pana Bhagavata Savaga Sangha Nayavade Pana Bhagavata Savaga Sangha Sami Jivade Pana Bhagavata Savaga Sangha Yadida Jatari Parisa Yuganayata Parisa Bhagala Esa Bhagavata Savaga Sangha Punaya Punaya Rakini Anjali Karaniya Lodara Punyakenta Lokasati Yati Me Sananya Buddha Me Sanavara Etena Sajavajina Sajite Atosabada Yati Me Sananya Dhammo Me Sanavara Etena Sajavajina Sajite Atosabada Yati Me Sananya Sangha Me Sanavara Etena Sajavajina Sajite Atosabada Etaodachan Vesan Etaodachan Vesamadang Punya Samadang Savidewa Namonentu Samibhuta Namonentu Savisata Namonentu Sabha Sambhati Siddhya Etaodachan Vesamadang Punya Samadang Savidewa Namonentu Samibhuta Namonentu Savisata Namonentu Sabha Sambhati Siddhya Etaodachan Vesamadang Punya Samadang Savidewa Namonentu Samibhuta Namonentu Savisata Namonentu Sabha Sampati Siddhya Ida Onya Tida Oto Sukita Onya Tayo Ida Onya Tida Oto Sukita Onya Tayo Ida Onya Tida Oto Sukita Onya Tayo Akasata Cabu Manta Dewa Nagama Idika Punya Tana Monitwara Kandala Kasanting Akasata Cabu Manta Dewa Nagama Idika Punya Tana Monitwara Kandala Takam Dewa Satu Kalina Sasa Sabati Ataca Pita Bhatala Kacara Jabavatala Mika Akasata Cabu Mantari Wanagama Idika Punyata Namo Ritva Ciarantu Sama Sambuddha Sasanang Akasata Cabu Mantari Wanagama Idika Punyata Namo Ritva Ciarantu Desanang Akasata Cabu Mantari Wanagama Idika Punyata Namo Ritva Ciarantu Lokotra Dhamma Foundation Loving and Community Green and Business Akasata Cabu Mantari Wanagama Idika Punyata Namo Ritva Ciarantu Local Loving Kindness Community, Rumah Citra Dua Extension, Rumah Kita Semua, Rumah Semua Donatur LD, Rumah Semua Sahabat LD, Rumah Semua Peserta Jum LD, Rumah Semua Member LD, Rumah Semua Meditator Cinta Kasih Luhur, Akasa Tajabu Mandari Wanagama Indika Punyata, Moli Wacirakantu, Semua Meditator Cinta Kasih Luhur, Semua Mahaborisata, semua donatur LD,
semua sahabat LD, semua member LD, semua peserta Jum LD, kita semua Mangparanti. Oke Bapak Ibu, saya kasih waktu 2-3 menit untuk beraspirasi. Bapak Ibu kan sudah melakukan kebajikan seperti mendengarkan sharing-sharing Dhamma, dengerin Parita, pelimpahan jasa, dan semua pelimpahan jasa. Kita beraspirasi apapun yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup, yang penting tidak merugikan siapapun. Kita mulai. Oke Bapak Ibu, kita beraspirasi. Semoga semua amarah, dendam, dan kebencian dalam hati kita hancur tanpa sisa. Semoga semua pikiran buruk kita hancur tanpa sisa. Semoga dengan semua kebajikan kita, semua makhluk di seluruh alam semesta bisa mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancur dan semua kotoran batin, pengetahuan nibbana. Idame punya bodhiyana sabe jodo. Idame punya bodhiyana sabe jodo. Idame punya bodhiyana sabe jodo. Idame punya sawapayana bejodo. Idame punya sawapayana bejodo. Idame punya sawapayana bejodo. Idame punya nibbana sabe jodo. Idame punya nibbana sabe jodo. Idame punya nibbana sabe jodo. Idame punya sabanyuta nyana sabe jodo. Idame punya sabanyuta nyana sabe jodo. Idame punya sabanyuta nyana sabe jodo. Idame punya sama semboli nyana sabe jodo. Idame punya sama semboli nyana sabe jodo. Idame punya semua semborinya nasa bejodo. Kita bertekad Bapak Ibu semoga jalan Buddha Gautama bertahan lama berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Gautama Buddha Sasana Jirang Didado. Gautama Buddha Sasana Jirang Didado. Gautama Buddha Sasana Jirang Didado. Kita bertekad semoga tradisi para Buddha terus bertahan hingga masa depan tak terhingga terus bertahan hingga masa depan tak terhingga demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Buddha sasana jirang ditato, Buddha sasana jirang ditato, Buddha sasana jirang ditato. Ima ya dhamma nudhamma bade bade ya Buddha bujemi. Ima ya dhamma nudhamma bade bade ya dhamma bujemi. Ima ya dhamma nudhamma bade bade ya sangha bujemi. Ada imaya bade-bade jati jara vyari maranama parimochi sami. Anicca vada sankara bhadavaya dhamina pajivani ranjani desang pasmo sukho. Dukkha vada sankara bhadavaya dhamina pajivani ranjani desang pasmo sukho. Anatta vada sankara bhadavaya dhamina pajivani ranjani desang pasmo sukho. Apamadena sambadeta, apamadena sambadeta, apamadena sambadeta. Ya Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengikuti kelas Zoom ini. Sampai bertemu lagi di kelas-kelas Zoom berikutnya. Semoga keluarga Bapak Ibu harmonis semua, sehat-sehat semua, Bapak Ibu rezeki melimpah ruah, terus makin berkembang dalam kebijaksanaan, makin berkembang dalam dhamma, makin berkembang dalam meditasi hingga kesucian tertinggi. Sadu, sadu, sadu.